Pertama untuk host kita, Dr. Andri Lubis yang bekerja keras turut membantu mempersiapkan acara ini. Kemudian Dr. Teddy dari IKTEK yang mendukung Zoom meeting ini. Kemudian tentu saja pengurus Yosma diwakili Presiden Dr. Sakti dengan seluruh jajaran pengurus. Dan juga Inafas yang kebetulan ketuanya adalah salah satu speaker dan seluruh pengurus dan jajarannya. Kami ucapkan terima kasih untuk support-nya sehingga acara siang ini boleh berjalan. Berikut kita akan melihat bersama-sama tata tertib dari webinar ini. Silakan ditampilkan. Baik, saya akan bacakan tata tertib webinar. Pertama, peserta dilarang absensi di grup chat. Jadi mohon grup chat hanya untuk memberikan tempat bagi pertanyaan, sehingga akan lebih mudah dilacak oleh moderator. Kemudian peserta diharapkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian peserta dapat menggunakan opsi raise hand dan menunggu host untuk melakukan unmute. Baru memberikan pertanyaan secara lisan. Kemudian peserta dapat menanyakan pertanyaan melalui chat box bila tidak ingin bertanya secara lisan. Namun peserta yang bertanya secara lisan akan diprioritaskan. Kemudian mohon pertanyaan dicantumkan ke pembicara yang ingin ditujukan. Jadi pembicara yang ingin ditanya harap dicantumkan namanya. Kemudian yang nomor 6 adalah sertifikat akan dikirim lewat email setelah mengisi feedback. Dan maksimal adalah 7 hari setelah webinar. Demikian tata tertib webinar ini. Mari kita mulai session pertama. Mudah-mudahan ini menjadi suatu session yang menarik bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ramai dengan pertanyaan, opini, dan komentar. Saya persilakan Dr. Astuti Pitarini untuk memimpin session pertama. Kita akan memulai topik pertama yang akan dibacakan oleh Dr. Andri Primadi, spesialis ortopedi konsultan. Beliau ini merupakan dokter spesialis ortopedi yang sekarang menjabat sebagai asisten profesor dan Head of Foot and Ankle Division di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Beliau ini pengalamannya sudah banyak sekali dan kalau dilihat ini professional affiliation-nya merupakan satu-satunya dokter surgeon dari Indonesia yang terlibat di Minimal Invasive Foot and Ankle Society. Silakan Dr. Andri Primadi, tanpa lama kita akan memulai topik pertama yaitu basic anterior ankle arthroscopy. Terima kasih Dr. Astuti atas perkenalannya. Terima kasih pula saya sampaikan pada IKTEK, FKUI RSCM, dan juga koordinator webinar Dr. Andri Lubis yang atas kepercayaannya kepada saya untuk membawakan topik ini hari ini. Hari ini saya akan bicara tentang suatu regio dalam ankle arthroscopy, atau sebagaimana kita tahu, arthroskopi pada foot dan ankle itu ada sejumlah regio, dari anterior, posterior, akan subtalar juga, lateral, bahkan sampai ke interphalangeal joint pun sekarang sudah sampai ada arthroskopinya. Nah, mengenai anterior ini yang prosedur yang paling umum, paling banyak, dan paling basic. Kurang lebih demikian. Baik, akan saya langsung saja mulai. Pembicaraan saya hari ini pertama akan membahas tentang keuntungan, apa manfaat dilakukan dari ankle arthroscopy, kemudian indikasinya apa saja, juga basic setup-nya, kebutuhan minimal yang perlu kita persiapkan di rumah sakit, dan juga terakhir tentang pitfall atau komplikasinya yang mungkin timbul. Pertama, tentang keuntungan. Sama dengan prosedur-prosedur arthroskopi lainnya atau minimal invasif lainnya adalah lukanya yang berukuran kecil, juga
dengan insisi kapsular yang sangat minimal, yang efeknya akan mengurangi nyeri pasca operasi. Juga kekakuan atau stiffness pasca operasi pun akan sangat berkurang, yang pengaruhnya tentu terutama bagi populasi yang high demand adalah lebih cepat kembali kepada aktivitas semula, misalnya berolahraga. Indikasi dilakukannya anterior ankle arthroscopy tentunya terbagi diagnostik dan terapeutik. Yang diagnostiknya ini apabila untuk mencari penyebab dari suatu keluhan yang timbul, misalnya nyeri, stiffness, atau adanya bengkak, atau mechanical system, dengan imaging yang tidak konklusif. Jadi, perlu ditekankan dalam hal ini adalah kata kuncinya inconclusive imaging, bukan lack of imaging. Jadi, tidak pada tempatnya apabila belum ada imaging yang lengkap, misalnya MRI atau X-ray yang cukup, namun langsung kita jump langsung pada artroskopi hanya untuk keperluan diagnostik. Itu saya kira tidak bisa bukan suatu indikasi yang tepat. Contohnya pada pasien ini, dari X-ray dan lain-lain ditemukan normal, juga ada hard stop, tidak ada kontraktur Achilles, tapi ada stiffness pada ankle. Ketika dilakukan artroskopi ditemukan adanya artrofibrosis. Jadi sekaligus terapeutik juga selain diagnostiknya. Kemudian indikasi terapeutiknya ada sejumlah banyak. Kalau kita lihat pada tabel ini, grade of recommendation memang belum ada yang A pada jurnal ketika jurnal ini dibuat ya, artikel ini dibuat. Karena ankle arthroscopy sendiri mulainya lebih terlambat dibandingkan lutut atau bahu dan lain-lain, sehingga prosedurnya pun belum begitu banyak. Dalam tabel ini pun maksimum rekomendasi masih B. B itu maksudnya fair. Sementara yang lain ada C, ya lebih lemah lagi, dan I, insufficient. Ini yang pertama, yang paling sering adalah untuk impingement. Contoh pada pasien ini adanya anterior lipping, anterior osteofit yang terjadi impingement dari talus dan distal tibia. Ini keluhannya nyeri, terutama pada saat dorsifleksi. Biasanya pada atlet-atlet, terutama sepak bola, yang banyak impact pada bagian anterior ketika menendang bola. Untuk pasien ini, terapeutiknya bisa kita lakukan eksisi dari spur, bisa dengan high speed burr atau dengan melakukan osteotomi biasa secara minimal invasif. Berikutnya, penyebab impingement yang lain selain daripada tulang juga bisa oleh soft tissue. Contohnya seperti yang saya tampilkan ini adalah inferior ATFL atau dikenal juga dengan ligamen Bassett. Sebenarnya ini juga suatu variasi normal, namun pada sebagian populasi, terutama pada populasi yang olahraga aktif, menimbulkan keluhan anterolateral impingement. Sehingga mirip dengan yang bony impingement slide sebelumnya, penanganannya harus kita eksisi, seperti yang bisa kita lihat pada saat ini, jadi ligamennya dibuang, karena memang fungsinya tidak signifikan, karena bukan ATFL yang sejati. Berikutnya artrofibrosis. Ini keluhannya adalah stiffness disertai dengan nyeri ketika berjalan. Biasanya terjadi setelah ada riwayat trauma. Untuk penata laksanaan terhadap artrofibrosis, selain debridement juga arthroscopic arthrolysis. Mungkin mirip dengan yang banyak dilakukan pada sendi bahu. Berikutnya ini bisa kita lihat OCD, yaitu osteochondral lesion of the talus. Bisa kita lihat. Maaf, di sini paling sering terjadi pada medial shoulder dan lateral shoulder dari talar dome, ya. Jadi di sini talus ada bahu juga, kita sering sebut shoulder padahal di talus. Nah, sebetulnya yang masih diterima tidak hanya untuk secara artroskopi, secara open pun masih suatu terapi standar. Kita melakukan osteotomi pada medial malleolus dan kemudian secara open teknik dilakukan kuretase dan terapi regeneratif, misalnya menggunakan macam-macam biomaterial. Namun secara artroskopik bisa kita lakukan artroskopik debridement, kuretase, eksisi dari fragmented cartilage, dan dilakukan microfracturing seperti ini, atau multiple drilling untuk merangsang keluarnya dari bone marrow yang merangsang akan terjadinya cartilage, fibrocartilage, yang bisa akhirnya apabila telah tumbuh seperti cartilage di sekitarnya akan mengurangi kejadian nyeri.
Kendalanya memang di Indonesia ini belum ada PIC, osteotom PIC seperti ini yang kecil ukurannya. Setelah saya tanya ke beberapa vendor, adanya yang besar, yang untuk lutut misalnya. Jadi seringkali kita lakukan dengan multiple drilling. Namun kita perlu waspadai juga akan adanya thermal necrosis yang disebabkan oleh multiple drilling. Fracture reduction, nah ini juga sebetulnya seringkali dianggap berlebihan, tapi kenyataannya pada beberapa kasus diperlukan. Contoh pada gambar ini adalah bahwa ada tendon FHL yang terjepit di antara fraktur. Ini frakturnya fraktur medial malleolus. Mungkin tidak terlihat apabila kita bisa reduksi under CR atau IA yang lain. Ini tidak terlihat, dan apabila tidak terdeteksi, tentunya satu, reduksi tidak akan tercapai, kedua, tendonnya akan terjepit, yang efeknya pun akan sangat berbahaya bagi fungsi si pasien tersebut. Berikutnya artrodesis, nanti mungkin akan dibaca Dr. Taufin lebih lengkapnya, ini hanya contoh saja yang kami lakukan. Jadi pada gambar yang di kanan, kita lihat kecilnya insisi yang dibutuhkan untuk saya lakukan artrodesis ini. Biasanya artrodesis kan identik dengan luka yang besar ya untuk denudasi dan lain-lain. Cuma dalam kasus ini kita bisa lakukan denudasi cartilage hanya dengan high speed bore atau dengan kuret. Sayangnya sekali lagi dari vendor yang kami pakai di rumah sakit belum saya temukan adanya ring kuret. Yang hanya ada cup kuret seperti yang ada di gambar ini. Jadi kalau ada ring kuret akan lebih baik dalam melakukan denudasi. Berikutnya mengenai setup untuk pasien. Pertama, pasien ada bermacam-macam posisi yang bisa dipergunakan, supine, ada juga yang dengan slide flexion, dengan leg holder, dan posisi hanging, seperti yang di kanan atas, dengan keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Instrumen standar, memang idealnya kita pakai yang 2,7 mm, namun untuk keperluan anterior artroskopi, sebetulnya 4 mm pun masih cukup. Instrumen macam-macam, pasti kita perlu probe, selain untuk orientasi juga, kita untuk melakukan rilis pada ankle joint. Juga kuret tadi yang saya sebutkan di bawah, ada beberapa jenis kuret, ada yang banyak kerja itu yang cup, sementara untuk keperluan artrodesis kita butuhnya yang ring kuret sebetulnya. Kemudian power instrument, ini masih hand instrument, juga PIC osteotom yang gambar di atas itu untuk microfracture dan berbagai macam punch seperti yang di bawah, sebagaimana set standar artroskopi untuk sendi lainnya. Shaver, high speed bore, dan radiofrequency ablation juga diperlukan. Kemudian ada pertanyaan juga kepada bagian pompa. Dalam berbagai artikel disebutkan kita perlu juga tetap pompa, cuma hati-hati, kita perlu sesuaikan besar tekanannya. Kurang lebih 30-40 mm merkuri pada pasien yang menggunakan tourniquet dan 65 mm merkuri pada pasien yang tanpa menggunakan tourniquet. Pertanyaan berikutnya, apa kita perlu distraktor atau tidak? Jawabannya, bisa ya, bisa tidak sebetulnya. Kita lihat gambar ini bahwa sendi ankle itu sangat kecil dan kita sering membutuhkan lebih view yang lebih baik, khususnya untuk central tibial plafon, talar dome, untuk bisa dibaca di sini ada untuk PTFL dan CFL. Jadi kita membutuhkan distraktor. Macam-macam distraktor juga bisa digunakan. Yang pada gambar kiri atas adalah menggunakan distraktor, femoral distraktor, namun kelemahannya ini invasif, karena kita perlu melakukan drilling pada tulang. Kemudian pada gambar yang kanan gambar yang tengah ini menggunakan alat distraktor, yang sayang sekali memang di Indonesia pun saya belum menemukan, kecuali kita bisa membuat sendiri alatnya. Yang paling mungkin dilakukan adalah seperti yang gambar bawah, dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, menggunakan gravity distraktor. Jadi pahanya ditahan oleh tie holder, kemudian melakukan ankle strap, ditarik dengan beban squat ini cukup. Saya kira ya inilah yang paling simple, cost efektif, namun hasilnya cukup memuaskan. Atau cara lain yang boleh saya sampaikan, cara yang cukup simpel, apabila kita tidak membutuhkan distraksi yang besar, kita membuat saja distraksinya dengan kasa gulung, diikat dengan simple knot seperti ini, kemudian diikatkan pada tubuh operator. Jadi kita bisa mengatur sendiri distraksinya seberapa besar kita membutuhkan distraksinya, atau minimal untuk mengimobilisasi ankle supaya tidak banyak bergerak-gerak. Pilihan lain ya, selain itu mungkin ankle strap-nya bisa kita minta dipegangi oleh asisten.
Untuk portal, untuk artroskopi anterior, secara umum dikenal 3, yaitu pertama anteromedial dan anterolateral. Itu landmarknya untuk anteromedial adalah medial dari tibialis anterior, dan untuk anterolateral, lateral dari peroneus tertius, tepat pada level joint. Ada portal ketiga, yaitu portal anterior, namun sangat tidak dianjurkan karena banyak sekali danger-nya, yaitu neurovascular structure. Ini portal anteromedial, ini portal anterolateral. Cara untuk membuat portalnya juga ini teknik yang saya dapatkan dari Profesor Nick Van Dyke. Pertama, kita lakukan insisi hanya sampai subkutis, jangan sampai tembus ke dalam kapsul pisaunya. Kemudian setelah itu ditembuskan menggunakan mosquito clamp. Dan juga pada gambar kanan ini bisa dilihat bahwa kita menggunakan iluminasi untuk membuat portal di lateralnya untuk memasukkan hand instrument. Kemudian juga untuk mencegah adanya cedera neurovaskular, yang paling sering adalah cedera pada superficial peroneal nerve. Caranya untuk mengidentifikasinya dengan cara melakukan force plantar flexion dan inversion. Pada sekitar 30-40% akan terlihat SPN nerve-nya itu, yang tentunya akan sulit dilihat pada pasien yang obesitas. Terakhir, mengenai pitfalls dan complication, pertama, kita harus waspadai neurovascular injury, bukan hanya nervus superficial peroneal nerve, tapi juga terutama pada portal arteromedial kita waspadai cedera pada greater saphenous vein. Kemudian cartilage injury juga yang seringkali tercederai ketika kita memasukkan trokar pada anteromedial atau ketika melakukan identifikasi portal lateral menggunakan jarum sering mencederai cartilage. Itulah kenapa untuk learning curve sebetulnya ada beberapa artikel yang menyarankan kalau ingin memperlancar ankle arthroskopi mungkin yang lebih baik adalah untuk arthroskopik arthrodesis karena memang tujuannya untuk merusak cartilage itu sendiri. Selain itu pitfalls terakhir adalah improper vision yang bisa disebutkan ankle joint ini visinya lebih buruk dibandingkan sendi-sendi lain yang lebih besar. Jadi seringkali apalagi pada kasus-kasus sinovitis yang berat, ketika kita memasukkan kamera akan tampak seperti kutukan rimba, istilahnya demikian. Kemudian juga mengenai cairan berlebihan dan compartment syndrome, kaitannya hati-hati dengan tekanan tadi saya sebutkan 30-40 mm/merkuri dengan tourniquet atau 65 tanpa tourniquet. Sehingga fluid excess ini bisa terjadi ekstravasasi bukan hanya ke joint-nya tapi sampai keluar, sampai ke distal, maksud saya sampai ke daerah pedis. Fluid leaks out juga dapat terjadi terutama pada lokasi portal. Cara untuk mencegahnya kita harus melakukan penjahitan dengan baik. Biasanya 1 atau 2 jahitan matras dengan benang 4-0 sudah cukup. Infeksi juga sering menjadi suatu komplikasi. Bisa diakibatkan oleh kurangnya prosedur aseptik dan antiseptik yang dilakukan, atau memang pasiennya sebetulnya kontraindikasi. Jadi harus hati-hati sendiri. Patient selection sangatlah penting dalam hal ini. Kalau memang terjadi infeksi di sekitar ankle atau sekitar portal, harus hati-hati, jangan sampai akhirnya akan terjadi infeksi. Dan juga secara sistemik, misalnya ada masalah diabetes mellitus atau masalah vaskular juga jadi perhatian kita. Kemudian physeal plate injury dapat terjadi juga khususnya pada pasien yang anak-anak atau masih belum matur apabila kita pasang distraktor. Jadi injury pada physeal plate ini khususnya saya mesti jelaskan bahwa pada pasien-pasien yang menggunakan distractor ankle terlalu besar tekanan pada distraction-nya dan terlalu lama mungkin akan menyebabkan cedera pada physeal plate. Juga pada tourniquet related problems. Kesemua ini saya sarikan dari sejumlah jurnal, antara lain yang ada saya tampilkan di sini, pertama dari Nick Van Dyke, dan satu lagi dari Prof. An, yang juga dari Dr. John, Dr. Tio, dan Dr. Langga, saya kira. Sebagai take home message dari terakhir saya, pertama, kembali lagi saya sampaikan indikasinya harus jelas. Jadi walaupun kita mau diagnostik, tidak bisa kita semata-mata sebelum pemeriksaan penunjangnya jelas, kita langsung melakukan artroskopi juga
bukan sesuatu yang bijak. Jadi kita harus tahu apakah kita pertama akan diagnostik, apakah kita akan terapeutik, baru kita melakukan artroskopi. Jadi lagi-lagi perlu disampaikan, be careful with your scope. Kemudian non-invasive distraction selalu menjadi pilihan pertama dibandingkan kita melakukan distraction dengan yang invasif, misalnya femoral distractor. Yang kalau tersedia pakai distractor yang terukur, yang bisa diukur beban distraktornya dalam Newton, atau apabila tidak tersedia, ya terpaksa kita lakukan dengan yang tanpa parameter, misalnya gravitasi atau dengan ditarik oleh tubuh operator. Kemudian pengetahuan anatomis juga sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang akan kita cari, dan lebih penting lagi atau tidak kalah pentingnya adalah mengenali struktur-struktur mana yang mungkin tercederai, terutama neurovaskular dan tendon-tendon yang ada di sekitar ankle. Mengingat ruangan pada ankle itu cukup kecil, sehingga dalam proximity yang cukup dekat dengan berbagai struktur. Kemudian juga dalam beberapa artikel disebutkan bahwa ankle arthroskopi ini learning curve-nya cukup disebutkan steep learning curve, jadi memang diupayakan harus menguasai terlebih dahulu teknik-teknik dasar arthroskopi sebelum memasuki sendi-sendi yang kecil. Yang perlu saya clarify juga adalah bahwa bagaimana saya dapatkan pesan dari Prof. Nicola Mafuli bahwa walaupun arthroskopi ini atau macam-macam minimal invasif teknik lainnya itu banyak manfaatnya, tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pembedahan lebih baik dengan arthroskopi, atau tidak semua pembedahan lebih baik dilakukan dengan minimal invasif. Dan tidak semua arthroskopi juga komplikasinya lebih rendah daripada open surgery. Jadi kembali lagi kita harus lebih bijak menilai mana prosedur yang akan kita pilih, apakah itu diagnostik maupun terapeutik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Andri Primadi untuk presentasinya yang simple tapi mencakup semuanya ya. Sebelum kita kembali ke session berikutnya, izinkan saya menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Guna di sini. Dr. Andri prefer lensa 30 atau 70 derajat dari Dr. Guna. Terus saya tambahkan Dr. Andri selain derajatnya juga lebih prefer lensa besar 4,0 atau lensa kecil 2,7 mm. Silakan Dr. Andri. Terima kasih Dr. John, terima kasih Dr. Guna. Kalau preference itu kembali ke masing-masing surgeon ya. Cuma untuk ankle, saya mencoba menyarikan dari berbagai artikel, memang banyak yang lebih menyukai yang 30. Ya. Karena untuk dikatakan view-nya lebih baik, dan kita bisa mengganti-ganti portal ke anteromedial, anterolateral, atau bahkan portal tambahan apabila dibutuhkan view yang dibutuhkan. Juga mengenai pertanyaan Dr. John, apakah lebih baik yang kecil atau yang besar? Untuk anterior arthroskopi, ya kalau idealnya memang lebih baik yang 2,7 ya, manuver lebih baik. Cuma 4,0 pun bagi saya tidak lebih inferior untuk anterior ankle arthroskopi, kecuali kita membutuhkan view ke dalam posterior misalnya ya, atau misalnya seperti yang materi Dr. Ihsan untuk posterior ankle arthroskopi mungkin butuh yang lebih kecil, tapi untuk anterior ankle arthroskopi scope yang 4 mm tetap sufficient untuk digunakan. Demikian Dr. John. Atau mungkin Dr. John ada pertimbangan? Terima kasih Dr. Prima jawabannya. Nanti silahkan sejawat sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpikirkan, silahkan dituliskan di chat. Kita masih ada session tanya-jawab sesudah semua presentasi speaker nanti. Kita akan lebih menanyakan secara lebih mendalam dengan sekaligus berdiskusi tentang hal-hal yang menarik dari ankle arthroskopi ini. Saya persilakan Dr. Astuti untuk membawa kita ke session selanjutnya. Baik, terima kasih Dr. John, terima kasih Dr. Andri. Presentasinya step by step-nya jelas sekali.
Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Ihsan Usman. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Inafas, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Mungkin kita ucapkan selamat saja karena beliau pagi ini baru selesai ujian S3. Selamat ya, Dok. Kali ini Dr. Ihsan akan berbicara mengenai posterior ankle arthroscopy. Mari kita dengarkan bagaimana learning curve berikutnya setelah seseorang bisa melakukan anterior ankle arthroscopy. Selanjutnya next learning curve-nya adalah posterior arthroscopy yang mungkin pitfall-nya lebih banyak, struktur-strukturnya juga ada yang harus diperhatikan. Baiklah, Dr. Ihsan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Dr. Astri atas waktu dan penerangannya, dan juga Dr. John, dan juga terima kasih kepada ICTech, Inafas, dan juga Yosma atas kesempatan yang diberikan kali ini untuk membawakan materi masalah mengenai ankle arthroscopy. Sebagai learning curve dan juga lanjutan dari yang dibawakan oleh Dr. Andri Primadi tadi, izinkan saya untuk melanjutkan pada sesi kedua ini perihal posterior ankle arthroscopy. Saya mulai untuk screen share. Apakah sudah terlihat, Dr. Astri? Sorry. Baik. Jadi kita mulai pembahasan saat ini mengenai masalah posterior ankle arthroscopy. Sebagai kelanjutan tadi Dr. Andri membuka masalah anterior arthroscopy yang juga disertai dengan beberapa basic tindakan yang memang harus diketahui mengenai penggunaan indikasi, kemudian juga masalah alat-alat yang harus digunakan pada saat tindakan tersebut. List of review yang akan kita bahas saat ini adalah pertama pemaparan mengenai introduction, kemudian diikuti oleh anatomi pada regio hindfoot, kemudian juga kita harus memahami apakah surgical anatomy lewat scope yang digunakan pada portal dari hindfoot arthroscopy. Kemudian juga nanti portal-portal yang akan kita bahas lebih lanjut, masalah untuk insisinya, kemudian lokasinya, dan juga step by step tekniknya yang kita kerjakan. Dan terakhir adalah particular posterior component cases, juga kasus-kasus apakah yang memang bisa dikerjakan dalam konteks penggunaan daripada posterior ankle arthroscopy. Dan di sini orang ada yang bilang penggunaan daripada posterior ankle arthroscopy, juga ada yang bilang hindfoot arthroscopy, ataupun juga ada yang namanya posterior ankle endoscopy. Jadi beberapa macam terminologi yang banyak dan common digunakan dalam istilah hal tersebut. Namun saya lebih suka penggunaannya adalah konteks hindfoot, karena kalau kita membagi antara hindfoot, midfoot, dan daerah daripada forefoot, memang hindfoot lebih mencakup lebih banyak. Artinya konteks daripada memang baik daerah subtalar, kemudian talocrural bagian posterior, dan juga konteks daripada di daerah retrokalkaneal. Kita mulai dengan introduction, cepat saja. Di sini memang tadi dikatakan Tagagi dan Watanabe sudah memulai konteks ankle arthroscopy sejak tahun 1931, kemudian juga Van Dyck sudah mengemukakan banyak sekali adanya suatu tempat prosedur yang safety terhadap penggunaan daripada scope, kemudian juga di sini bisa digunakan untuk yang intra maupun juga sifatnya yang dia sebentar saya perhatikan dulu. Dan juga biasanya keterlibatannya adalah di sini bisa kita lihat apakah memang bersifat diagnostik maupun juga terapeutik. Dan sendi bisa kita capai adalah menggunakan daripada konteks talocrural, kemudian subtalar, dan juga insersi daripada Achilles ke daerah daripada kalkaneal. Nah, kita lanjut. Di sini, kalau kita lihat dari gambaran yang ada diambil daripada kortesinya Paul Lugano, yang bersangkutan adalah juga seorang anatomi, sekaligus juga seorang foot and ankle surgeon di Baltimore, Maryland, USA. Jadi dari gambar yang saya tulis lihat sebelah kiri ini adalah gambaran yang akan kita capai dan kita tuju pada saat kita melakukan tindakan posterior ankle arthroscopy. Terlihat gambaran dari sisi belakang, kita bisa masuk ke daerah talocrural daripada joinnya, ataupun daripada subtalar joinnya, atau kalau kita maju lebih sedikit ke depan, kita lihat adalah daerah daripada superior proses daripada daerah calcaneus. Kemudian kita lihat di sisi belakang nantinya tampilannya banyak berupa gambaran daripada intermalleolar ligament, dan juga konteks kita lihat dari gambar sebelah kanan adanya juga fat dan juga fascia. Sehingga memang ketika kita menembus masuk ke daerah sendi yang mau kita tuju,
kita memiliki banyak boundaries ataupun barriers sebelum mencapai ke sana, di mana adanya kejumpaan daripada fasia, kemudian juga adanya daripada lemak, dan juga kita lihat di lingkaran seperti ini merupakan posteromedial komponen neurovaskular, sehingga inilah yang harus kita hindari pitfall-nya untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut apabila kita menggunakan teknik operasi dari posterior. Nah, di mana kita mulainya? Pertama, selalu kita harus membahas kalau kita melihat posterior ankle arthroscopy adalah mencari terlebih dahulu flexor hallucis longus. Kenapa sangat penting? Karena flexor hallucis longus menentukan di mana kita boleh bekerja di sisi medialnya atau sisi lateralnya. Flexor hallucis longus di sisi medialnya adalah letak daripada neurovascular bundle yang kita lihat dari gambar sebelumnya, sehingga kita hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan artroskopi sisi belakang lewat medial dan lateral daripada tendon tersebut. Jadi jangan pernah melewati tendon FHL ke sisi medial, karena kalau ke sisi medial yang terjadi adalah kita bisa merusak struktur komponen daripada neurovaskularnya, dan juga kita bisa melukai daripada struktur otot-otot yang ada di sisi medialnya. Sehingga sangat penting dicamkan harus selalu lateral daripada konteks flexor hallucis longusnya. Dan kita lihat juga di belakang ada duaan ligamen yang cukup kuat, yaitu posterior talofibular ligament, yang kita anggap sebagai dalam konteks ATFL, kemudian juga intermanular ligament. Nah, di sini nanti penentuan daripada kedua ligamen ini adalah menentukan apabila kita nanti pushing through the ligament, itu akan masuk langsung ke talocrural. Tapi apabila kita masuk below the ligament, itu akan masuk ke dalam konteks subtalar. Sehingga kalau kita mau carinya kemana, sangat penting nih kita menentukan dulu identifikasinya. Setelah kita dapatkan FHL, kita mundur sedikit, kita lihat track, dan cari di mana ligamennya. Kalau kita ke atas, berarti namanya kita masuk ke daerah talocrural, kalau ke bawah namanya daerah daripada subtalar. Nah, biasanya posterior intermanular ligament itu salah satu komponen yang suka memberikan kontribusi terhadap soft tissue ankle impingement. Sehingga kita direkomendasikan ketika kita memasuki ke daerah sana, kita juga merisek sedikit. Sehingga dengan harapan, kita lihat tadi, entrapment-nya bisa terjadi akibat dia bony entrapment ataupun juga soft tissue entrapment, bisa sedikit terkurangi dengan kita merisek daripada intermanular ligament-nya. Kemudian juga harus dicek apakah juga dengan konteks ligamen yang lain dan juga syndesmosisnya, dan juga kita bisa lihat nanti areanya apakah kita masuk di daerah daripada superficial ataupun kita masuk lebih dalam ke dalam deep component. Nah, ini adalah gambaran settingan suatu pada saat pasien mau kita kerjakan posterior ankle arthroscopy, di mana memang pasien lebih baik dalam kondisi prone. Karena dengan kondisi prone, kita tidak punya memberikan beban ke pasien juga, dan kita bisa lebih leluasa untuk bergerak lewat portal, sisi posterior medial dan posterior lateral. Nah, dari gambar yang sisi huruf A ini kita lihat, patokan yang sangat gampang adalah kita menemukan dulu adalah tip daripada fibula. Dan kita menemukan di tip dari fibula, apabila kita tarik garis lurus perpendikular searah dengan pada ankle yang 90 derajat, kita dapatkan pertemuan dengan sisi Achilles, disitulah kita mulai tempatnya sisi kita pada posterolateral. Kemudian, posteromedial akan lebih mudah, karena posterolateral dengan posteromedial akan memiliki tinggi yang sama. Sehingga yang kita cari adalah, satu, kita cari dulu tip fibulanya, kita tarik garis lurus perpendikular dengan garis yang menghubungkan dengan tendon Achillesnya, kemudian nanti dari tendon Achillesnya kita mundur sedikit, kita tarik sekitar 5 hingga 1 cm dari tepi Achillesnya, kemudian kita buat sayatan vertikal kurang lebih setengah cm. Sama berlaku juga dalam konteks yang di posteromedial, kita tarik daripada lateral medial bordernya Achilles, dan kita dapatkan garis untuk menarik garis vertikal di sisi kurang lebih 5 mm. Jadi ini adalah konsep dasar untuk menentukan portal dari posterior ankle arthroscopy. Nah, khusus untuk daerah retrokalkaneal yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa menambah dengan melakukan insisi tambahan di daerah daripada proximal posterolateral incision, di mana kita lihat yang perbedaan berlemaknya dibandingkan dengan kita masuk ke daerah talocrural dan daerah subtalar adalah insisinya harus benar-benar mepet dengan sisi lateral dan medial border daripada Achilles tendon. Ini yang berbeda dengan teknik pada saat kita memasukkan portal, klasik portal, ketika kita masuk ke daerah talocrural. Karena kita kasih space sekitar
5 cm ke samping dan 5 cm ke kiri, sedangkan dalam konteks kita masuk ke daerah Achilles insertion into the calcaneal, ataupun juga dalam konteks kita mau mengerjakan Haglund deformity, harus benar-benar dia mepet. Harapannya apa? Nanti kita benar-benar bisa kontak dan fokus mengerjakan ke tempat daerah calcaneal tersebut. Nah, yang saya bacakan tadi, ini adalah urutannya pasien dalam posisi yang prone, kemudian anatomical outbreak-nya adalah kita tentukan dari telapak kaki, kemudian malleolus medial, malleolus lateral, atau tip dari fibula, dan juga medial dan lateral border daripada Achilles tendon. Dan diharapkan dikerjakan dalam keadaan neutral position, yaitu ankle 90 derajat. Dan kita sebutkan tadi, ikutannya yang pertama kali dikerjakan adalah posterolateral portal. Baru kita mengikuti dengan tindakan posteromedial portal. Dan ketika kita masukkan trocar ke dalam posterolateral portal, itu harus mengarah portalnya ke dalam first interdigital wave space. Jadi kita cari dari posterolateral dan kita arahkan paling simpel ke arah jempol kaki. Nah, itu dia arahnya safety. Jadi jangan dibuka ke daerah yang lain. Seperti itu. Nah, indikasi yang bisa kita kerjakan dalam konteks posterior ankle arthroscopy banyak halnya. Mulai dari simple, kita membagi dulu apakah keluhannya memang sifatnya adalah suatu soft tissue impingement atau bony problem. Kalau soft tissue paling sering adalah pengenaan daripada kondisi di deflexor hallucis longus, yaitu pada tenosynovitis. Nah, paling sering juga disebabkan oleh akibat entrapment. Jadi, flexor hallucis longus itu dia akan masuk tunnel. Nah, kalau tunnelnya dia nanti terkunci oleh beberapa bony entrapment ataupun juga soft tissue-nya banyak yang impinge, bisa menyebabkan FHL tenosynovitis. Kemudian, yang lainnya paling sering kita dapatkan dari gambar tersebut adalah gambaran osteogonum syndrome, kemudian juga procedure process, ataupun juga posterolateral defect. Jadi artinya memang dalam konteks ini kita bisa mengerjakan untuk posterior talus itu sifatnya dia bisa bisa sifatnya dia yang akibat daripada tulang talusnya memisah seperti osteogonum, ataupun juga konteksnya akibat pemanjangan lidah daripada tulang talus, atau memang benar-benar posterior defect akibat osteokondral. Yang lainnya juga kita bisa lihat adalah nerve entrapment, kemudian retrocalcaneal bursitis, dan terakhir Achilles rotational tendinopathy. Jadi hal-hal ini bisa kita kerjakan baik soft tissue maupun bony problem. Nah, dalam konteks surgical techniques-nya kita bahas tadi, setelah kita meletakkan pasien dalam posisi prone, kemudian kita meminta untuk melakukan tindakan pemasangan tourniquet di daerah paha, kemudian kita masuk ke posterolateral dan posteromedial, dan kita harapkan penggunaannya adalah 4 mm arthroskop dengan sudut 30 derajat, karena harapannya di daerah belakang itu dia cukup loss dibandingkan dengan sisi di depan. Di depan itu dia kulitnya cukup tipis dan rongga di dalamnya cukup sempit, sehingga memang masih ada pertimbangan penggunaan baik 4 mm maupun juga 2,7. Namun saya lebih suka penggunaan 4 mm karena gambarnya cukup jelas dan di belakang bisa bekerja dengan lebih luas. Kemudian penggunaan juga sama, tadi shaver, burst, dan yang paling penting adalah kita harus merisek fat, fascia, dan intermalleolar ligamen untuk mencapai sendi yang kita mau. Karena tanpa kita, kalau misalnya kita masuk lewat anterior, kita langsung ketemu sendi. Cuman kalau misalnya lewat belakang, kita harus cari dulu jalannya sampai kita ketemu ke sendinya. Yang tadi saya bilang, kalau kita through the ligament, kita akan masuk ke talar plural. Kalau kita below the ligament, kita akan masuk langsung ke daerah subtalar. Nah, ini saya ambilkan dari ankle platform. Jadi ini merupakan suatu standar baku yang bisa dijadikan patokan untuk para ortopedi, rekan sejawat ortopedi dalam melakukan tindakan posterior ankle arthroscopy, di mana yang paling penting adalah kita membuat posisi prone, kemudian kita tentukan level gambar daripada posterior medial malleola dan juga daripada tip fibula, kita bikin garis yang sejajar, kemudian nanti kita lakukan tindakan daripada posterolateral terlebih dahulu untuk memasukkan scope. Dan kita lihat di sini arahannya adalah supaya untuk memasukkan arah daripada trokarnya itu dia masuk kepada interdigital first wave space. Jadi harapannya dia bisa menjauhi dari daerah neurovascular bundle-nya. Kemudian nanti setelah kita menggunakan posterolateral portal sebagai tempat penggunaan scope, kita bisa juga menginisiasi itu sebagai tempat pola masuknya posteromedial portal. Yang kita harapkan satu di sini defect the fascia harus benar-benar kita lakukan untuk kita bersihkan,
Sehingga setelah fascia yang terbesikan, karena kita cukup bingung kalau kita masuk kok cuma tampil bentuk daripada gambaran putih semua, karena kita harus bersihkan dulu. Nanti setelah kita lewati itu, baru kita ketemu di tulang talus. Memang paling gampang, kalau kita memasukkan trokat dan memasukkan skop, kita akan mentokkan dulu dia ke daerah tulang talus. Baru kita tarik mundur sampai ketemu lagi ke daerah fascia dan juga daerah fatnya. Nah, itu harapan tadi ketika kita sudah mentok ujung skopnya, kita tarik mundur sampai kita lihat ke daerah fascia dan juga fat tissue-nya. Sehingga nanti kita lihat di gambar paling kanan bawah adalah tergambar dengan jelas semua tampilan daripada sisi tulang talusnya, kemudian parsial daripada daerah kalkanealnya, dan juga daripada tampilan FFHL-nya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ketika kita bersihkan, terkadang kita juga harus bisa menggunakan punch untuk memberikan ruang lebih luas lagi, sehingga kita bisa lihat dengan baik. Terkadang si FHL-nya sendiri tertutup oleh selaput. Jadi kadang-kadang kalau misalnya simple trick-nya adalah kita coba gerakan jempol kakinya, kita fleksikan ke bawah, dan kita lihat adakah gerakan tendon vertikal yang bergoyang. Nah, apabila memang ketika kita menggerakkan flexor hallucis longus-nya lewat gerakan fleksi tadi menimbulkan gerakan, pasti akan timbul gambaran gerakan pada FHL. Nah, itu sudah pasti adalah FHL yang kita tuju. Seperti kita lihat, konteksnya laki-laki 45 tahun, kita temukan adanya suatu gambaran osteogonum yang cukup besar di daerah belakang tulang talus. Dari gambaran sisi kiri, kita lihat tulangnya sendiri berkurang kurang lebih 1 cm. Sehingga kita lihat dari sisi foto yang tengah, kita lihat ini benar-benar terlihat dia menekan daripada struktur flexor hallucis longusnya. Seperti ini. Dan kita lihat dari sisi yang komponen aksialnya, gambaran di mana memang benar-benar dia mengintrap sebelum masuk tunnelnya si flexor hallucis longus, sehingga menyebabkan pasien keluhannya adalah rasa nyeri ketika dia melakukan tindakan hyperflex ataupun pada setia dan pada jinjit, dan biasanya ini paling sering terjadi dalam konteks misalnya seorang balerina ataupun juga dalam seorang dia olahragawan ataupun orang-orang awam yang memang punya keluhan yang serupa. Nah, yang saya kerjakan adalah melakukan tindakan yang seperti disebutkan tadi, menjadikan portal baik sisi posterolateral dan posteromedial yang kita ambil. Di sini yang paling penting, kasih jarak sekitar 5 mili daripada lateral border maupun medial bordernya Achilles. Kemudian nanti sisi pertama adalah dikerjakan pada posterolateral, baru kita masuk ke daerah posteromedial. Nah, dari film yang sisi, maaf ini. Ya. Kita lihat dari gambar sebelah kiri, ini kita berusaha memisahkan karena tulang tersebut cukup keras dan juga terhubung dengan sisi daripada intermalural ligamen dan juga fascia di sekitarnya. Ada berusaha menggunakan ablator untuk memisahkan tulang yang ada di sisi belakang tersebut. Sudah bisa terlihat gambaran tulangnya cukup besar, dan kita lihat di belakang itu sudah ada gambaran daripada gambar flexor hallucis longusnya yang terintrap seperti itu. Nah, ini kita lihat nih. Kita gerakan, terlihat dia goyangnya, dia menunjukkan bahwasannya memang dia tempat flexor hallucis longusnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan yang gambar sampingnya. Setelah tulangnya makin terlihat dia mengecil di sini. Nah, kita angkat, dan dia memang terpisah daripada posterior talus, sehingga kita bisa angkat, cuma memang ikatannya masih banyak jaringan fibrotik yang melekatkan tulang tersebut. Kita maju, berikutnya, di sini kita berusaha merisek seluruh gambaran yang ada, dan dibersihkan, sampai mendapatkan gambaran tulang yang cukup baik. Kemudian kita pindah ke gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini terkadang kita juga kalau misalnya tulang yang terlalu besar, yang saya kerjakan di sini adalah kita berusaha membelah tulangnya. Karena kita hanya mensayat seperti cuma sedikit, sehingga harapannya dengan kita membelah, kita bisa mengeluarkan step by step, tanpa harus membuat sayatan lebih besar. Karena kalau misalnya tulang 1 cm atau 1,5 cm dikeluarkan, biasanya dia tidak akan ter-entrap pada saat kita mengeluarkan dari portal yang ada. Seperti itu.
Nah, ini adalah gambaran setelah kita mengangkat tulangnya, seperti ini. Tulangnya cukup besar, bongkahannya, dan kita tetap berusaha untuk memecah tulang yang ada, supaya gambaran tulang lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, ini kita berusaha pecahkan seperti ini. Kadang juga kita bisa shaver untuk membuat semakin tipis. Dan yang kita lihat adalah terakhir, pasca mengeluarkan tulangnya, kita lihat dibandingkan dengan film yang sebelumnya, videonya, pergerakan daripada flexor hallucis longusnya menjadi lebih smooth gliding-nya. Dan sudah tidak ada lagi entrap dari sisi entrapment ketika mereka melewati tunnel yang ada, seperti itu. Jadi, sebagai take home message yang kita bisa dapatkan di sini, pertama, posterior ankle arthroscopy memerankan suatu konteks diagnostik maupun therapeutic treatment dalam segi hal melihat keluhan yang ada di daerah heel maupun juga hindfoot. Kemudian juga kita harus bisa memahami dengan baik dan benar anatominya, sehingga kita nanti bisa menggambarkan visualisasi dengan baik dan benar. Kemudian, ini juga bisa dikerjakan dalam rangka menata laksana keluhan yang disebabkan oleh soft tissue maupun juga tulang, dan kita bisa menggunakan baik secara klasik posterolateral dan posteromedial portal, atau menggunakan daripada 3 portal, di mana ada yang proksimal dan juga ada yang di distal. Yang paling penting adalah penguasaan untuk mengetahui di mana FHL tendonnya. Karena dengan mengetahui FHL tendonnya, nanti dia akan bisa tahu daerah mana yang safe untuk masuk, mana daerah yang tidak safe untuk masuk. Kemudian, hasilnya cukup baik dengan komplikasi yang sangat minimal, apabila kita mematuhi aturan untuk selalu bekerja lateral daripada FHL tendon. Kemudian learning cascade-nya adalah selalu coba untuk bisa mengerjakan dulu dari sisi anterior. Apabila sudah cukup mahir dan enak di sisi anterior, kita bisa pindah nanti untuk mengerjakan ke daerah yang posterior. Untuk menindaklanjuti juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Andri sebelumnya, memang arthroskopik salah satu device yang bisa kita gunakan dalam menata laksana beberapa keluhan yang ada di daerah hindfoot. Namun kita juga harus bisa memahami beberapa keterbatasannya, di mana apabila kita dapatkan memang keluhannya tulangnya cukup besar, 2 cm, itu akan jauh lebih mudah kita juga menyayat dan membuka saluran untuk bisa mengeluarkan tulang dibandingkan kita bertahan untuk melakukan tindakan arthroskopi, karena satu juga length of operation menjadi lebih singkat, dan juga tidak ada perbedaan yang bermakna untuk keluaran fungsionalnya dibandingkan isi sayatan yang setengah senti dibandingkan dengan sayatan yang sifatnya dia memanjang bisa sampai 2,5 hingga 3 cm. Saya rasa itu take home message yang bisa saya berikan dalam hal perihal masalah posterior ankle arthroscopy. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dr. Ihsan. Ya. Presentasi sangat menarik, videonya juga sangat menarik ya. Itu kalau saya udah gregetan tuh Dr. Ihsan, kalau segede gitu pengen capit aja pakai klem terus keluarin langsung perbesarin sisi. Jadi memang harus ada kesabaran juga ya. Mungkin sebelum kita pindah ke session berikutnya, ini untuk menggelitik peserta ya. Jadi ada trik apa nih Dr. Ihsan? Kan yang paling susah di posterior ankle arthroscopy adalah pada saat kita memasukkan shaver-nya yang kedua dari posteromedial nih. Karena waktu itu kan masih banyak soft tissue, masih ada ligamen. Ya, triknya apa nih Dr. Ihsan? Baik, terima kasih Dr. John. Jadi yang saya bilang tadi konteksnya kalau misalnya di daerah sisi posteromedial memang bisa kita kerjakan untuk nanti sebagai lanjutan daripada posterolateral. Dan supaya menghindari trik susah masuknya, satu, kita pastikan dulu ketika kita membuat sayatan, trokar kita dan juga blunt dissection dengan menggunakan klemnya sudah cukup mantap. Sehingga kita bisa pastikan ketika kita mencoba mendorong scope-nya bisa sampai masuk melewati daripada ligamen maupun fasianya sampai mentok ke daerah daripada tulang talusnya. Sehingga apabila kita tarik mundur ke belakang, kita bisa melihat nanti dengan jelas dari scope-nya yang sisi posterolateral, dia bisa kita mainkan dengan baik. Jadi yang paling penting, satu, menjamin trokar blunt dissection dan juga menggunakan daripada klemnya, patensinya cukup baik. Sehingga kita walaupun insisi kita gunakan kan cuma setengah senti, jangan lebih dari setengah senti untuk mengurangi minimal
untuk minimalisasi komplikasinya, namun paling penting adalah patensi klaimnya. Sehingga kita nanti bisa dapat langsung mentok ke tulang, baru kita tarik mundur sampai mendekati fat dan juga fascia tisunya. Seperti itu, Dr. John. Baik, terima kasih Dr. Ihsan. Teman-teman sekalian, silahkan yang mau bertanya pada Dr. Ihsan mencantumkan di chat, atau yang akan bertanya secara langsung. Nanti ada khusus kita session Q&A, kita bisa bertanya di situ. Saya persilahkan Dr. Astuti untuk memulai session berikutnya. Terima kasih Dr. John, terima kasih Dr. Ihsan. Presentasinya menarik sekali dengan kasus-kasusnya juga. Next speaker kita akan mendengarkan dari Dr. Taufin Warindra, spesialis ortopedi, konsultan dari Surabaya, Jawa Timur. Dr. Taufin ini dokter senior yang akan membagi sharing pengalamannya bagaimana melakukan arthrodesis ankle via arthroskopi. Seperti kita ketahui, post-traumatic arthritis ankle juga merupakan problem tersendiri yang banyak sekali di Indonesia. Baik, Dr. Taufin, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Astuti. Terima kasih, Dr. John. Terima kasih juga buat IKTEK. Terima kasih, Dr. Andri Lubis. Terima kasih buat Yosma, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang ikut webinar ini, baiklah, saya akan berbagi mengenai arthroscopic ankle arthrodesis. Tadi mungkin sudah diawali dengan anterior ankle arthroscopy, kemudian dilanjutkan dengan posterior ankle arthroscopy. Sekarang kita memakai kegunaan dari anterior ankle arthroscopy. Baiklah, kita mulai dengan anatomi bahwa ankle dibentuk oleh tulang tibia, fibula, dan calcaneus, merupakan synovial type hinge joint, dan sendi ini sangat kongruen. Di bagian anterior lebih lebar daripada di posterior, dan pada saat melakukan dorsifleksi, tulang dari fibula akan mengalami eksternal rotasi. Sejarahnya, pertama kali arthrodesis dilakukan oleh Albert 1879, dilakukan pada kasus-kasus foot paralitik seperti polio. Kemudian Chanley 1951 melakukan ankle arthrodesis menggunakan external fixator. Kemudian arthrodesis per arthroskopik sendiri mulai disebut pada tahun 1983, kemudian 1996 mulai dikenalkan juga mini open arthrodesis. Arthrodesis sendiri bertujuan adalah membentuk ankylosing atau pada sendi atau fusi pada sendi, karena penyatuan sendi akan menyebabkan menghilangnya nyeri. Jadi sendi yang nyeri akan menyebabkan sendi yang nyeri itu akan hilang nyerinya, dan akan membuat plantigrade dari ankle joint tersendiri. Arthrodesis dilakukan sebagai standar pada kasus-kasus nyeri yang mengganggu dan menetap setelah dilakukan modalitas lainnya yang tidak berhasil. Indikasi dari arthrodesis pertama adalah infeksi, kemudian adalah tumor, yang selanjutnya adalah trauma, kemudian osteoartritis atau rheumatic arthritis pada ankle, neuropatik arthropati seperti sarcoid joint, kemudian paralytic condition, kelainan kongenital, ataupun sebagai salvage dari instability atau setelah operasi lain yang gagal, misalnya seperti total ankle arthroplasty. Indikasi dari ankle arthroscopic, osteochondral lesion of the talus, tadi sudah mungkin ringkas saja, sudah disebutkan oleh pembicara pertama, microfracture dari osteochondritis dissecan, debridement dari post-traumatic synovitis, soft tissue impingement, reseksi dari anterior tibiotalar spurs, adanya bony impingement, adanya os trigonum di posterior, ataupun removal loose bodies, ataupun sebagai tindakan untuk melakukan ankle fusion dengan cara melakukan perusakan kartilago.
ankle arthrodesis position. Jadi kalau kita sudah berpikir untuk melakukan arthrodesis itu adalah pilihan terakhir. Jadi sedapat mungkin kita memfusi sendi itu dalam posisi yang neutral atau fisiologis. Jadi posisinya adalah neutral dorsiflexin, kemudian eksternal rotasi kurang lebih 5-10 derajat eksternal rotasi. Jangan lupa dibandingkan dengan sendi yang di sebelahnya, karena beberapa orang bisa berbeda. Kemudian 5 derajat hindfoot valgus, kemudian 5 mm talusnya digeser ke posterior. Pilihan dari operasinya untuk ankle arthrodesis adalah dengan open arthrodesis, mempergunakan skru, bisa 2 atau 3 skru, atau mempergunakan plate dan skru, atau external fixation seperti yang dimulai oleh Chamli, atau mempergunakan nail. Kemudian pilihan yang kedua adalah mini open arthrodesis dengan minimal incision, yang ketiga dengan arthroscopic arthrodesis. Ankle arthroscopy sendiri secara umum terbagi dua, anterior ankle arthroscopy dan posterior ankle arthroscopy. Kita harus mengetahui kegunaan dan kelemahan dari approach ini. Jadi kalau dari anterior ankle kita hanya bisa mengadres talotibial joint atau ankle joint saja. Sedangkan kalau posterior ankle kita bisa sampai dengan subtalar joint. Ini adalah gambaran dari anterior. Kita mempergunakan anterolateral portal dan anteromedial portal. Yang tengah ini adalah central portal, tidak digunakan. Dengan mempergunakan dua portal ini, kita sudah bisa hampir menyeluruh melihat bagian anterior dari ankle joint. Ini saya ambil juga dari ankle platform Amsterdam. Kemudian ini adalah gambaran dari ankle joint. Anteromedial portal, kita letakkan portal di sweet spot di level dari ankle joint, biasanya di sisi medial dari tendon tibialis anterior, kemudian kita letakkan anterolateral portal, bisa di medial atau di lateral dari nervus peroneus superficialis. Arthroscopic arthrodesis, berbagai macam implan yang bisa kita pergunakan. Fiksasi kita bisa mempergunakan skru, 2 skru dari lateral, dari fibula atau dari medial, atau parallel skru dari medial juga bisa. Plate dan skru mungkin kurang pada tempatnya, dan yang bisa kita lakukan adalah dengan retrograde nail atau tibio-talo-calcaneal fusion. Nanti akan kita lihat contohnya. Keuntungan dari arthroscopic arthrodesis adalah lebih cepat unionnya, lebih tidak berdarah, less morbidity, dan lebih cepat mobilisasi. Kekurangannya hanya tidak untuk deformity yang berlebihan. Tibio-talo-calcaneal fusion dengan retrograde intramodular nail. Jadi ini adalah suatu device dibandingkan flat screw, ini lebih stiff, lebih anti rotasi. Indikasinya sendiri adalah end-stage ankle and subtalar arthritis, Charcot neuropathy, adanya signifikan hindfoot bone loss, atau gagal dari total ankle arthroplasty, atau gagal dari arthrodesis, kemudian osteonecrosis of the talus, bisa dengan transfibular approach atau bilateral malleolar approach, atau pada severe acute trauma. Kontraindikasinya adalah adanya infeksi yang masih aktif, adanya gangguan vaskuler yang berat, jadi hati-hati kalau operasi di daerah ankle joint, kemudian adanya severe tibia malalignment. Komplikasinya sendiri ada dari arthrodesis ada kemungkinan non-union, jadi 10% akan terjadi non-union rate, adanya lateral plantar nerve injury, peroneal nerve injury, dan hindfoot arthritis. Marke Sengering dan Nick van Dijk mengatakan dalam salah satu jurnal komplikasi dari ankle arthroscopy, kesimpulan beliau adalah bahwa ini kurang dari setengah dari komplikasi yang dilaporkan di literatur. Jadi sangat amazing buat saya teknik beliau ini dengan tanpa traksi, tanpa hanging. Van Dijk itu mempergunakan anterior arthroscopy hanya dengan ditaruh di ujung tempat tidur, hanya dengan didorsofleksikan sehingga neurovaskular banda itu dalam posisi rileks. Ini yang mungkin menyebabkan komplikasi neurovaskular itu jadi berkurang. Kemudian posterior ankle arthroscopy
mempergunakan dua portal medial dan lateral sendiri dikatakan komplikasi rate-nya kurang lebih sama dibandingkan dengan anterior ankle arthroscopy. Saya sedikit sharing kasus. Jadi ini ada seorang pemuda 20 tahun, jadi dia pemain bola di salah satu tim di Jawa Timur. Jadi 4 tahun yang lalu kami melakukan ACL reconstruction, dia dapat kembali bermain bola, kemudian datang kepada kami dengan motor vehicle accident, jadi naik sepeda di lindas truk, jadi dia sempat masuk di bawah truk, datang dengan open fracture ankle grade 3B. Kami lakukan beberapa kali operasi, open reduction external fixation, tahap kedua debris demam karena masih kotor, tahap ketiga adalah soft tissue procedure. Dan yang terakhir saya lakukan arthroscopic ankle arthrodesis dengan retrograde nail. Ini adalah gambarnya yang tengah, gambar dari pasien ini, jadi bisa dilihat, dibayangkan gambaran soft tissue injury di posterior, di anterior, dan di medial, sampai dengan malleolus medialnya hilang. Kemudian kita lakukan eksternal visasi, kita lakukan debridement dan eksternal visasi, operasi pertama, maaf nanti kalau mati nih. Kemudian setelah beberapa kali operasi, skin graft, karena kebanyakan tendon di sisi medial dan extension hallucis longusnya juga hilang, skinnya sangat skinny sekali, jadi pada waktu itu sempat kita berdiskusi menawarkan untuk membuat lagi malleus medialis agar dia bermain bola yang which is rasanya sangat-sangat susah dan risiko infeksi. Kemudian saya tawarkan untuk melakukan ankle arthrodesis sambil pelan-pelan memotivasi dia untuk kemungkinan tidak bisa kembali main bola lagi. Ini adalah gambaran arthroskopinya. Jadi ini adalah anterior arthroskopi, scope-nya masuk dari medial, saver masuk dari lateral, yang di bawah adalah talus, di atas adalah tibia. Kita bebaskan kapsul anterior, kita dorong ke depan supaya bisa melihat dengan jelas lateral dan medial. Di sisi bawah, di bawah horizon adalah talus. Kemudian kita lakukan kuretase dari cartilage. Saya mempergunakan kuret dan bur untuk denudasi dari cartilage. Bisa jelas ya gambarnya ya. Kemudian saya menggunakan high speed bur juga untuk membantu merusak cartilage. Kemudian ini adalah hasil dari arthroskopinya. 4 bulan setelah operasi, saya minta kirim videonya by WA. Ini adalah pasien tersebut. Ya, pasien bisa berjalan, tapi kalau dilihat mungkin big toe-nya, halusnya masih drop ya, karena tendonnya belum kami rekonstruksi. Ini adalah gambaran immediate post operasi mempergunakan nail. Baik, demikianlah sedikit presentasi saya tentang arthroscopic ankle arthrodesis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Taufin. Selamat juga ya, sudah berhasil melakukan operasi yang sulit nih ke pasiennya yang atlet. Sambil kita hendak berpindah ke sesi berikutnya, mungkin saya ada satu pertanyaan, Dr. Taufin. Pada pasien yang menggunakan retrograde nail, apakah Dr. Taufin juga melakukan refreshing atau cartilage dari subtalar joint-nya, Dr. Taufin? Saya kira ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebelum saya melakukan, sudah saya baca di literatur, jadi pada anterior kita hampir tidak mungkin melakukan
subtalar dari depan, harus dari belakang. Dan dikatakan kalau kita melakukan tibiot kalau calcaneal nailing, itu dikatakan nanti dalam beberapa saat kemudian akan terjadi spontan arthrodesis dari subtalar joint-nya. Jadi saya tidak melakukan pada kasus saya ini. Ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali, Dr. Taufin. Bagi sejawat sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita buka kesempatan di session Q&A atau bisa bertanya menulis lewat chat. Saya persilakan Dr. Astuti untuk ke session berikutnya. Baik, terima kasih Dr. Taufin, presentasinya menarik sekali. Terima kasih Dr. John. Selanjutnya next speaker kita, last but not least, beliau adalah foot and ankle surgeon dari Rumah Sakit Fatmawati. Saat ini juga menjabat sebagai head of department, yaitu Dr. Dimas Raditya Budiono. Dr. Dimas siang ini akan berbicara dua topik. Yang pertama mengenai subtalar arthrodesis. Di sini kita akan belajar bagaimana portal-portalnya dan juga indikasinya. Dan yang kedua tentang endoskopik plantar fascia release. Sini juga menarik karena kita tahu heel pain merupakan salah satu kasus yang juga sering ditemui di outpatient department. Baik, Dr. Dimas, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Dr. John dan Dr. Astuti yang telah menjadi moderator pada acara siang ini. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Jadi saya mendapatkan kesempatan, saya berterima kasih juga kepada ICTEC atau ICTEC telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada IOSMA dan kepada INAFAS yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan presentasi hari ini. Semoga akan lancar presentasinya karena akan ada video, semoga akan lancar presentasi. Ya, jadi pertama-tama mungkin saya akan bilang sebagai red notice dulu bahwa memang ya mohon maaf bahwa topik yang saya bawakan ini memang topik berhubungan dengan nyeri. Jadi memang dan sendi yang kita akan mainkan di dalam kasus ini memang sendi yang sangat-sangat, yang satu bukan sendi, yang satu sendi yang sangat kecil dengan ukurannya. Jadi sebagai red notice memang ini bukan suatu tindakan yang mudah untuk dilakukan, namun kita share aja bagaimana untuk cara melakukan yang aman. Pertama-tama topiknya yang saya bawakan adalah mengenai artroskopi subtalar. Sebagai pembukaan bahwa subtalar itu sendiri terdiri adalah antara talus dan calcaneus. Ini dari gambar dari Paul Gulano juga dengan sama seperti Dr. Ihsan. Kalau ini adalah bagian ankle, maka kita akan bermain di bagian bawahnya itu bagian subtalar antara talus dan calcaneal. Sebagai kalau kita lihat maka sepertinya lebar, namun sebenarnya sangat kecil kalau kita lihat di sini. Sendi-sendinya hanya akan ada dua ligamen besar, yaitu interosseous ligament, ada cervical ligament, ada di depan adalah bifurcate ligament, sebagian di lateral dia ada talokalkaneal, lateral talokalkaneal, dan juga calcaneofibular yang merupakan bagian dari lateral ankle instability. Kalau kita lihat dari potongan dari gambar dari atas atau dari aksial, maka kita lihat bahwa sendi subtalar merupakan bagian sendi antara talus dan calcaneus, merupakan yang sedangkan pemain utamanya adalah posterior facet, di mana ada medial facet, di mana sustentaculum tali berdiri, dan ada anterior facet, dan kemudian ada talonacular facet. Kenapa sih yang saya bawakan ini adalah mengenai subtalar? Karena ini berhubungan dengan nyeri. Pada pasien-pasien pasca cedera ankle, yang ringan maupun berat, setelah datang berapa bulan masih terasa nyeri. Dengan kita fokusnya terus di ankle. Sedangkan kadang-kadang kita melupakan bahwa pada saat cedera terjadinya inversion injury, apakah mungkin subtalarnya juga terjadi kerusakan, apa terjadi damage atau terjadi arthrofibrosis pada daerah tersebut. Jadi keluhan utama adalah nyeri. Nyerinya memang lebih secara spesifik ya untuk kasus-kasus di subtalar. Nyerinya ada di bagian anterolateral, di inferior dari insersi atau origin dari ATFL itu sendiri. Jadi kalau pasien kita lakukan eversi dan kita lakukan penekanan di bagian anterolateral, maka pada pasien umumnya akan merasa sangat nyeri karena terjadi impingement di bagian anterolateral tersebut. Kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri bahwa kalau kita lakukan inversi, ini kelihatannya terjadi inversi yang berlebihan seakan-akan dari ankle. Namun pada kasus ini adalah yang berlebihan pergerakan inversinya adalah dari talokalkaneal. Pada pasien-pasien sering merasa nyeri di kaki bagian belakang, terasa kadang-kadang seperti giving way. Umumnya juga disertai bengkak. Bengkaknya lebih inferior dari bengkak ATFL injury dan juga terasa stiff dan kaku pada saat berjalan.
Untuk pemeriksaan kita bisa, kalau yang canggih langsung kita bisa lakukan dengan CT scan, kita akan fokus ke sendi talokal kanalnya, apakah ada misalignment pada talokal kanalnya. Namun memang disarankan untuk CT scan itu sendiri kita lakukan dalam keadaan stress view sendiri, bisa dalam keadaan inversi atau eversi, sehingga kita bisa lihat tilting dari dari talokal kanal itu sendiri. Namun kalau untuk yang lebih sederhana kita bisa lakukan dengan pemeriksaan dengan broaden view, yaitu internal rotasi 30 derajat dengan kamera 45 derajat ke arah superior, maka kita bisa lihat pada gambar ini terjadi pembukaan pada saat dilakukan inversi di sendi talokal kanalnya. Jadi indikasi kapan sih kita kerjakan artroskopi pada ini, yaitu biasanya pada kasus-kasus post-trauma arthrofibrosis, bila terjadi osteokondritis dissecans pada subtalar, yang bisa kita lakukan microfracture atau retrograde drilling. Bisa juga terjadi impingement, yang bisa kita lakukan adalah sinovektomi, pengangkatan loose body bila ada, dan ostrigonum. Ostrigonum memang bersinggungan juga dengan posterior tadi dibawakan oleh Dr. Ihsan. Kemudian kita juga bisa eksisi osteophyte, kita juga bisa lakukan arthrodesis subtalar, namun bukan fokus pada penelitian kali ini. Dengan kontraindikasi yang sama, yaitu terjadi infeksi, disvaskular, dan kualitas kulit yang kurang baik. Alat yang kita butuhkan, karena ini merupakan sendi yang sangat relatif kecil, maka kita membutuhkan alat yang kecil, yaitu kita pakai 2,7 30 derajat scope dengan full radius blade 3,5 mm dengan spine needle, key wire bila kita perlukan untuk microfracture, drilling, ring courage, sink courage, dan lain-lainnya. Umumnya untuk ada pengerjaan ini kita menggunakan dengan gravity assisted, bukan menggunakan pressure dari pumpnya untuk distensi dari sendinya itu sendiri. Untuk portal, kita dari subtalar ada 3 portal yang akan digunakan. Yang pertama adalah anterior portal atau anterolateral portal. Ini dilakukan 3 cm anterior dari distal fibula dan kurang lebih 1 cm inferiornya. Ini akan hati-hati pada saat approach ini karena ini akan bersinggungan dengan bagian dari anterior proses dari calcaneus. Sedangkan bagian yang kedua yaitu atau middle portal. Ini merupakan portal yang langsung berhubungan dengan sinus tarsi yang kita lakukan setelah kita lakukan introduksi dari anterolateral portal dengan guiding dari artroskopinya itu sendiri. Sedangkan yang terakhir dari posterior portal, ini kurang lebih letaknya sejajar dengan distal fibula atau sedikit lebih rendah, namun memang kita entry point-nya adalah dengan insisi di sekitar kurang lebih sebelah dari Achilles tendon. Kalau kita lihat dari potongan aksialnya untuk kaki sebelah kanan, maka kita lihat bahwa ini adalah posisi untuk anterior portal dan ini untuk middle portalnya. Sedangkan untuk posterior ada posterior medial namun tidak kita gunakan, posterior lateral kira-kira dari sebelah sini. Apa sih yang akan kita lihat ya? Ini secara skematik yang kita lihat bila masuk dalam sendi, maka kita lihat di sini adalah bagian yang atas ini adalah talus, sedangkan bagian bawah ini adalah nanti akan kita lebih jelas di calcaneus. Bagian-bagian kita lihat adalah mulai dari bagian medial yaitu di interosseous talocalcaneal ligament, ke bagian dari talar, ke bagian dari calcaneal dome-nya dan ke bagian dari lateral gutternya. Ya, ini ada video. Oke, jelas ya Dr. Astuti ya, untuk videonya lancar ya. Pada kasus ini dilakukan setelah dilakukan ankle arthroscopy, kita lihat bahwa dia memasukkan dengan 3, anterior portal, dengan middle portal, dan dari posterior portal. Pertama kita lakukan dengan teknik dengan injeksi dengan salin dulu, kemudian dari bagian posterior lateral corner akan kita masukkan sebagai flow dari cairan tersebut. Kemudian kita menggunakan nip and tuck, jadi kita masukkan dengan klem lurus, kita akan melebarkan dari entry portalnya hingga sampai masuk ke dalam sendi itu sendiri. Ya, kita lihat bahwa memang sendinya kecil, kita arahkan ke bagian ke posteromedial atau ke corner dari ostalus tersebut. Oke, untuk bagian posterolateralnya akan digunakan sebagai inflow, cairan masuk, kita menggunakan gravity assisted, bukan menggunakan pump. Kemudian untuk masukkan medial, kita akan menggunakan dengan bantuan dari scope-nya untuk masukkan. Namun kira-kira kita bisa letakkan secara blind, ya memang letaknya persis di bawah distal tip dari fibula itu sendiri. Oke, kita lihat ini adalah calcaneus, ini adalah left ankle, pasien posisi lateral decubitus atau semilateral decubitus. Kita lihat dari bagian dari subtalarnya, ini untuk mengecek tadi apakah sudah masuk scope-nya. Kemudian kita masukkan shaver atau tempat working panel-nya, kita lakukan dengan medialnya. Ini kita lakukan dengan shaver, kita lihat bahwa sebelah atas adalah talus, sedangkan bagian bawah adalah calcaneus-nya. Memang pada saat kita masuk akan menemukan banyak jaringan fibrosis, sehingga kita harus rajin melakukan tindakan pembersihan dari jaringan fibrosis tersebut. Oke, kita bisa lihat ini adalah talus dan calcaneus-nya.
Kalau kita bergerak ke arah lateral, nih sekarang lagi bergerak ke arah lateral, kita menuju lateral gutter. Bisa kita lihat ada sinovitis pada bagian lateral gutter, yang kemudian bisa kita lakukan debridement dengan menggunakan shaver 3,5 mm. Kita lihat bahwa itu harus kita bersihkan, karena akan menimbulkan impingement pada kaki, terutama pada bagian kerjaan eversi. Oke, ya kita sampai terjadi pembersihan. Kemudian, nah ini dalam pasien yang lain, lateral gutter bila sudah bersih akan terlihat seperti ini, bahwa dia jernih. Ini bagian posterior dari dari posterior facetnya, lebih posterior lagi. Yang kita lihat sebelah kanan adalah tempat dari peroneal tendon tersebut. Peroneal tendon akan lewat di belakang lewat situ. Nah ini kita lakukan inversi hingga kita bisa lihat lebih jelas dari gerakan di talokalkanial itu sendiri. Kemudian kita akan bergerak ke arah medial. Nah, yang ini kita adalah interosseous ligament, atau ini merupakan ligamen yang utama pada di talokalkanial. Ini kita lihat ada terjadi sinovitis pada bagian posteriornya. Sebelah kiri yang kita lihat adalah bagian nanti akan menjadi anterior process, sedangkan bagian sebelah kanan adalah posterior facet. Jadi ligamennya bersih, sudah kita bersihkan. Di belakang daerah yang berdarah itu adalah anterior dari proses dari calcaneus, kalau kita ingat gambar yang tadi ya. Ya, ini adalah posterior facetnya, kita bisa lihat sedikit, ada memang sedikit terjadi kondromalacia di bagian medial. Oke. Ya, kalau ini itu kasus-kasus pada sinus tarsi. Kalau yang kita lihat pada gambar ini adalah pada sentral dari sinus tarsi, sebelah kanan yang kita lihat adalah talus, dan bagian inferiornya adalah calcaneus. Yang kita lihat ligamen ini adalah ligamen dari interosseous ligament. Memang kita lihat bahwa ini sudah terjadi atrofibrosis yang berat sehingga harus dilakukan banyak penghilangan. Nah, sebelah kiri memang ada kasus istimewa karena sebelah kiri adalah anterior proses dari calcaneus, talokalkaneus. Umumnya tidak akan terlihat, namun pada kasus ini di depan ini adalah tempatnya cervical ligament. Jadi cervical ligamennya sudah sedemikian rusak sehingga akhirnya bisa perlu dilakukan debridement karena impingement sehingga kita bisa melihat bagian dari anterior talokalkaneal yang umumnya harusnya tidak terlihat pada pasien. Ya, ini kemudian kita lakukan inversi eversi pada pasien, kita bisa lihat gerakan dari bahwa pada kasus ini terjadi memang ada relatif instability, namun masih cukup stabil karena interosseous ligamennya masih ada. Ya, ini dilakukan eversi, ini ada dengan subtalar sebelah kiri. Pada kaki kanan, kita lihat ini adalah lateral dan posterior gutter dari kaki kanan, kita lihat sebelah kiri adalah peroneal tendon dengan ada sinovitis ringan. Oke, kita bergerak. Oke. Ya, kita bisa lihat bahwa ada fraying di sebelah kiri atau di tempat peroneal tendon tersebut. Kemudian untuk anterior joint umumnya tidak terlihat, namun pada kasus ini kasus yang tadi bahwa kita bisa lihat dengan jelas anterior dari talokalkaneal, di mana sebelah kanan adalah posterior facetnya. Jadi harusnya tidak kelihatan, namun facet cervical ligament pada pasien ini sudah tidak ada lagi. Kemudian kita fokus ke posterior facet, maka posterior facet ini bagian bawah adalah calcaneus, bagian atas ada talus, kita lihat ada fraying pada permukaan sendinya, maka ini memang ada kondromalacia pada talar joint atau subtalar joint. Bila kita temukan kasus seperti ini, maka baiknya kita lakukan debridement sehingga permukaannya menjadi halus kembali. Ya, kita lihat fraying lebih jelas di bagian anterior, seperti ini terjadi fibrilasi pada bagian os calcaneusnya di posterior facet. Sedangkan kalau kita lihat di sini adalah debridement dari sinus tarsi, kita bisa menggunakan dengan radiofrekuensi untuk mengurangi terjadinya perdarahan pada kasus. Sebelah kanan adalah calcaneus, maka kita ini adalah di bagian medial, itu adalah interosseous ligament yang kita lihat di ujung. Kita bisa lihat ada bahwa ada loose body yang harus kita angkat pada pasien ini. Video ini saya ambil dari AOS, karena memang kasus untuk subtalar memang relatif jarang. Alat sih kita memang ada dengan menggunakan scope 2,7 mm, 30 derajat. Jadi kalau kita lihat impingement atau jepitan, maka kita lihat sinovitis pada bagian anterior dari talokalkaneal. Maka bisa kita lakukan debridement, bisa menggunakan radiofrekuensi, maupun menggunakan di sebelah kanan, pergelangan kaki sebelah kanan, talus sebelah atas, dan sebelah bawah adalah os calcaneus.
bahwa harus diingat bahwa area operasi pada pasien memang sangat relatif kecil, mungkin kurang lebih hanya 2 atau 3 cm, sekecil seperti di pergelangan tangan maupun di ibu jari kaki. Oke, jadi gambaran yang harus kita cek pada saat ini adalah kaki sebelah kanan subtalar, kita masukkan dari anterolateral, maka akan kita temukan talus pada bagian superior dan calcaneus bagian inferior, dan sebagai tanda pertama adalah ada interosseous ligamen di sebelah anteriornya. Kemudian kita bergerak menuju arah tengah, di bagian atas adalah talus, di bagian bawah adalah os calcaneus. Kita menuju lateral gutter, kita bisa lihat glistening white ini adalah peroneal tendon dengan sinovitis di tepat melewati di belakang dari os calcaneusnya. Pada kasus-kasus dengan contohnya impingement, maka kita bisa melihat bahwa di nomor A ini diambil dari buku Nick Van Dyke bahwa ditemukan ada sinovitis pada daerah anteromedial, maka kita lakukan debridement hingga terlihat dari ligamen dari interosseous ligamennya. Kemudian setelah operasi harus kita pastikan bahwa sendinya memang relatif stabil dengan inversi maupun eversion test. Sedangkan untuk bagian posterior, kadang-kadang memang bisa digunakan melalui approach posterolateral posterior medial, namun sudah dibicarakan dengan Dr. Ihsan bahwa untuk eksisi dari os trigonum atau hypertrofi dari posterior facet dari os talus bisa kita lakukan melalui approach yang ini. Oke, yang kedua mengenai endoskopi fascia plantaris. Balik lagi mengenai nyeri kronik yang kadang-kadang tidak jelas. Jadi untuk plantaris fascia adalah memang yang menghubungkan antara bagian dari forefoot dari jarik dari MTP menuju ke calcaneus. Dia merupakan lapisan yang paling bawah, lapisan tebal dari medial hingga lateral. Di bawah plantaris fascia tersebut memang ada otot flexor ligatur brevis, dan kebetulan di sisi medialnya memang ada cabang dari medial calcaneal nerve atau kadang-kadang dari cabang dari lateral plantar nerve atau disebut dengan Baxter nerve entrapment. Jadi untuk terapinya pada pasien-pasien ini memang gejala klinisnya khas, yaitu udah nyeri di pagi hari dan nyeri pada saat first step. Memang pada saat ini memang banyak kasus yang lain sebenarnya bukan dari plantar fasciitis, misalnya dengan namanya heel fat pad atrophy, di mana sakitnya lebih sifatnya terus-terusan, tidak hanya berhubungan dengan pagi hari. Namun untuk kasus-kasus yang memang lebih jarang bisa kita temukan adalah kasus dengan gangguan serologi atau seronegatif spondyloarthropathy. Sedangkan untuk screeningnya bisa kita lakukan dengan MRI, maka bisa kita temukan ada bagian gambaran hiperintens pada plantaris fascia atau di tuberositas calcaneusnya. Treatment utamanya 80-90% case akan selesai dengan NSAID, stretching, injeksi dengan steroid maupun mau dengan PRP ataupun dengan botox atau dengan macam-macam, dengan berbagai macam metode. Bisa juga dengan menggunakan ESWT pada saat ini, bisa dibantu dengan aspirin maupun dengan optosis. Jadi kapan kita lakukan pembedahan endoskopi? Ya misal pada pasien ini bila gagal terapi selama 6 hingga 9 bulan, tapi kita harus mengeksklusi bahwa ini memang bukan merupakan jepitan saraf dari lateral plantar nerve ataupun masalah dari tulang belakang. Kontraindikasi yang agak susah adalah nyeri atipikal. Jadi jangan sampai salah bahwa nyerinya bukan karena plantar fasciitis, maka kita lakukan endoskopi plantar fasciculum ini. Pada pasien-pasien dengan gangguan vaskularisasi, misalnya pasien dengan diabetes mellitus, atau pasien yang sudah usia lebih lanjut. Alat-alat yang kita butuhkan memang lebih unik bahwa kita memerlukan slotted cannula, kita memerlukan dari triangular knife, dan kita menggunakan hook knife, kita menggunakan probe juga, dan kita menggunakan blunt trocar. Caranya adalah kita lakukan tarik garis lurus vertikal dari posterior medial malleolus hingga dengan pertemuan antara kulit plantar dan dengan kulit dorsal pada kaki. Kemudian kita lakukan insisi daerah tersebut. Nanti kan kita lihat videonya secara langsung aja. Oke. Ini saya ambil dari AOS juga. Karena saya memang kendala di sini, kita belum menemukan untuk triangular knife dan hook knife-nya. Kita lakukan dengan dengan draping, kemudian kita tarik garis lurus dari bagian posterior dari medial malleolus sampai dengan pertemuan kira-kira dengan kulit. Kemudian setelah itu plantar fascia yang kita potong adalah 1/3 hingga setengah dengan maksimal. Jadi pada saat sebelum operasi, maka kita harus mengukur panjang total plantar fascia. Ya, kita ukur dulu panjangnya, kita ambil garis kira-kira 1/3 hingga setengah dari bagian medial, dan kemudian kita cocokkan dengan pisau yang akan kita gunakan. Karena kalau kita melakukan total, bukan merupakan suatu tindakan yang baik. Kemudian kita lakukan insisi, kemudian kita lakukan dengan nip and tuck untuk diseksi soft tissue-nya, kemudian kan kita menggunakan blunt trocar. Nah, ini kita tandain dulu untuk di probe-nya hingga seberapa dalam. Kita bisa menggunakan blunt trocar atau menggunakan
chisel yang relatif tumpul di bagian inferior dari plantar fascia untuk membebaskan plantar fascia dari otot dan juga untuk membebaskan plantar fascia dari saraf yang ada di sekitar situ. Kemudian kita lakukan dengan blunt trocar dari sisi medial sampai ke sisi lateral. Kemudian kita lakukan insisi pada bagian lateralnya. Oke, kita insisi, kemudian setelah insisi kita masukkan slotted cannula dari bagian lateral. Kita melakukan slotted cannula melalui dari trokarnya, sepanjang slotted cannula akan diletakkan sampai keluar dari sisi medial. Ini memang relatif aman karena tidak ada major structure atau major dari pembuluh darah atau apapun. Namun memang harus diingat memang ada lateral plantar nerve di sisi medial. Kemudian kita lakukan pemasangan dengan menggunakan patnol juga bisa. Kita lakukan dari sisi lateral. Kemudian kita dengan probe yang tadi, kita menandai area mana yang akan kita potong sesuai dengan panjang yang telah kita tentukan sebelum operasi. Setelah kita lakukan dengan probe, langkah berikutnya adalah kita melakukan insisi pada plantar fascia. Ingat bahwa di bawah otot, di bawah fascia ini adalah flexor digitorum brevis. Jadi flexor digitorum brevis tidak boleh sampai terpotong. Sampai major terpotong tidak boleh. Jadi kalau ya kadang-kadang memang ada lecet atau itu masih dalam hal yang wajar, namun tidak boleh sampai terpotong. Tips and trik berikutnya adalah pada saat kita melakukan cut dengan hook knife, kita lakukan dorsifleksi maksimal pada toe atau pada jari-jari, dari ibu jari sampai kelingkingnya. Fungsinya adalah pada saat kita lakukan pemotongan, maka flexor digitorum brevisnya akan bulging. Kita lakukan pemotongan ini bisa sampai berkali-kali, sampai artinya kita putus dari plantar fascianya hingga flexor digitorum brevisnya bisa nampak. Kemudian kita pastikan dengan menggunakan probe bahwa memang sudah terjadi robekan pada plantar fascia tersebut. Jadi yang akan kita sisakan adalah bagian dari sedikit dari lateral atau kurang lebih setengah hingga sepertiga dari lateral kita sisakan untuk mempertahankan windlass mechanism pada pasien tersebut. Oke, nah seperti ini bahwa sudah tercapai flexor digitorum brevis sudah nampak, maka kita lanjutkan dengan menggunakan hook knife untuk membersihkan sisanya. Memang tindakan ini memang sangat dengan luka yang kecil dan kemudian juga dengan soft tissue yang handle yang relatif lebih aman, jadi memang salah satu tindakan yang cukup disarankan untuk pada kasus-kasus plantar fasciitis. Pasca bedah bisa menggunakan bootcast selama 1 bulan untuk healing dari soft tissue-nya, atau menggunakan compressive dressing selama 2 minggu pada pasien dengan partial weight bearing. Penelitian terbaru dari Badar dan kawan-kawan pada 2012, pada follow-up 4 tahun, pada 56 kaki, menemukan bahwa lebih dari 50%-nya dalam kondisi baik, 11 dengan kondisi menurun, dan 1 dengan yang malah perburukan. Jadi memang untuk hasil yang terakhir ini memang hanya menunjukkan kurang lebih sekitar 60% yang akan memberikan hasil yang relatif baik. Komplikasinya kalau kita pasien terlalu cepat jalan, maka bisa menimbulkan medial column pain, kemudian untuk lateral column, karena biasanya lebih beban di lateral, bisa nyeri di calcaneocuboid, bisa tenosynovitis dari peroneal, sinus stenosis syndrome, nyeri di artikulasi 45 karena overpressure dari lateralnya. Masalah lain pada pasien-pasien dengan diabetes bisa terjadi infeksi, dehiscence, dan jangan lupa bahwa memang kita sebaiknya menghindarkan operasi di bagian hindfoot karena bisa menimbulkan scarring atau neuroma bila saraf dari lateral plantar nerve-nya sampai cedera. Pesan bawa pulang bahwa untuk 2 kasus ini memang berhubungannya adalah dengan nyeri. Nyeri adalah sesuatu yang sangat personal, jadi kita harus hati-hati dalam membuat informed consent bahwa tindakan yang kita lakukan memang tujuannya adalah menghilangkan nyeri. Jadi kita harus lakukan tindakan ini sesuai dengan indikasi yang kita temukan. Jadi balik lagi, kalau saya bilang sampai 3 kali indikasi, jadi jangan sampai kita keluar dari indikasi untuk melakukan tindakan tersebut. Dan bila mana kita telah lakukan, kita harus menginform konsen pada pasien bahwa komplikasinya. Karena memang balik lagi, jadi ada sesuatu yang sangat personal, jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pasien dan memilih tindakan yang akan kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Dr. Dimas, untuk presentasinya yang sangat menarik. Sambil kita menunggu masuk ke session question and answer, QA, saya ingin bertanya ke Dr. Dimas, itu dulu itu yang disebut dengan sinus tarsi syndrome itu adalah suatu misteri ya, Dr. Dimas.
Betul. Itu sesuatu sakit yang kita nggak tahu sebenarnya barangnya apa, begitu loh sebenarnya. Sinus-tarsis sindrom ini. Dan Dr. Dimas bilang kan ini yang penting kalau prosedur subtalar dan plantar fascia hindfoot itu adalah diagnosis, indikasi. Nah, setelah banyak melakukan artroskopi, banyak dilakukan artroskopi sinus tarsis, sebenarnya kebanyakan sinus tarsis itu problem apa ya, Dr. Dimas? Sinus tarsis sindrom. Ya, terima kasih Dr. John. Ya, jadi sebenarnya sinus tarsi mungkin kalau di spine disebutnya LBP. Jadi LBP ya sebenarnya mohon maaf ya seperti keranjang sampah. Sinus tarsi pun keranjang sampah juga pada kasus seperti ini. Kadang-kadang bingung sebutnya sinus tarsi sindrom, nyeri pada anterolateral. Namun setelah kita lakukan dengan pemeriksaan penunjang misalnya MRI atau dengan menggunakan artroskopi, maka kita akan bisa menemukan definitif diagnosis setelah kita lihat secara langsung. Umumnya cedera terjadinya pada subtalar atau sinus tarsi sindrom ini relatednya dengan cedera dengan pasca lateral ankle sprain. Dikatakan bahwa memang sulit membedakan sebenarnya antara lateral ankle sprain dengan subtalar pain-nya. Itu memang agak sulit karena lokasi, lagi-lagi kebetulan lokasi dari ATFL sedikit di atasnya dari sinus tarsi tersebut ya. Jadi memang saya rasa ke depannya pun saya juga mengamati bahwa sebenarnya pada pasien-pasien dengan ankle sprain, ATFL udah nggak masalah, yang jadi masalah adalah sendi di bawahnya. Jadi kalau kita lihat bahwa kasus yang pernah saya kerjakan dengan artroskopi pada kasus subtalar sebelumnya, memang menunjukkan bahwa hanya terjadi sinovitis sebenarnya. Sinovitis yang talokalkanealnya itu terjadi pemanjangan elongasi karena dia cedera, akhirnya impinge di antara talo dan kalkaneal menimbulkan nyeri. Bila mana kita bersihkan, umumnya akan baik, namun kalau memang pada kasusnya terjadi instability yang memang kejadian yang saya kerjakan setelah kita lakukan artroskopi sempat membaik, namun beberapa bulan karena pasien hamil, dia peningkatan berat badan, kembali nyeri lagi, dan pada saat itu pada akhirnya kita putuskan untuk melakukan subtalar arthrodesis, bahwa setelah itu baru pasiennya merasakan nyaman. Jadi memang kesannya sederhana, kesannya ringan, namun sebenarnya efek jangka panjangnya bisa menjadi yang ini. Jadi saya rasa sih memang penyebab dari sinus tarsis sindrom ya memang ada hubungan dengan cedera dari ankle sprain tersebut. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Sekarang kita akan masuk ke session Q&A. Sejawat sekalian yang ingin bertanya langsung bisa menekan simbol raise hand. Sambil kita menunggu, saya persilakan Dr. Astuti untuk membacakan pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh para speaker. Silakan Dr. Astuti. Baik, terima kasih Dr. John. Saya lihat di sini pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab langsung di chat oleh para speaker. Namun ada satu pertanyaan dari Dr. Sumpada untuk Dr. Taufin yang belum terjawab. Bagaimana dok kerugian dan keuntungan ankle arthrodesis open versus artroskopi? Menurut pendapat dokter bagaimana? Terima kasih Dr. Astuti. Memang tadi juga saya tayangkan, jadi ada keuntungan dan kerugiannya ankle arthroskopi arthrodesis dengan open arthrodesis. Jadi pertama lebih cepat healingnya, blood lebih tidak berdarah, lebih cepat healingnya, kemudian pasiennya juga relatif lebih cepat waktu tinggal di rumah sakitnya. Hanya mempunyai kerugian ankle arthrodesis per arthroskopik ini tidak bisa untuk kelainan malalignment yang berat. Jadi tetap dianjurkan untuk melakukan open ankle arthrodesis. Terima kasih dokter. Baik dok, kalau dengan nail atau versus screw, bagaimana dok advantage sama disadvantage-nya? Menurut dokter lebih unggul yang mana? Nailing arthrodesis atau screw arthrodesis? Dikatakan nail dengan screw. Jadi kalau dibandingkan, pertama itu yang lebih tidak dikit itu adalah screw. Jadi kalau menambah rigiditasnya, kita minimal 2 screw dengan arah yang tidak sejajar. Bisa satu dari fibula, satu dari tibia, atau ditambah 1 screw lagi dari anterior atau posterior tibia. Itu yang diistilahkan dengan home run screw. Kemudian yang lebih dikit adalah dengan plate screw, tapi tidak bisa dilakukan dengan plate dan screw ini tidak bisa dilakukan dengan teknik arthroskopik ankle arthrodesis. Ya, yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan nailing atau TCC tadi dikatakan. Jadi kalau dikatakan yang lebih rigid adalah lebih rigid yang mempergunakan nail dan lebih cepat weight bearing-nya karena kita bisa membuat seperti nailnya bisa adaptif
pada waktu dia menginjak, 2 minggu sudah bisa menginjak. Pada pasien saya ini 2 minggu saya pasang slab, kemudian setelah 2 minggu partial weight bearing atau hampir full weight bearing dengan as tolerated semampu pasien ya. Kurang lebih 3 bulan sudah healing, sudah mampu jalan tanpa tongkat. Terima kasih, Dok. Baik dok, mungkin masih ada hubungannya juga dengan ankle arthritis. Saya ada tambahan pertanyaan nih dok. Kira-kira kalau dari pengalaman dokter, untuk ankle arthritis sendiri, kira-kira Takakura stage berapa yang masih baik untuk dilakukan prosedur artroskopi? Lalu kalau saya ingat dulu diskusi dengan Prof. An dari Korea, beliau mengatakan bahwa ankle ini amazing banget joint-nya, jadi tidak perlu dilakukan kompresi yang sangat kompres sekali, unionnya dapat tercapai. Kalau dari pengalaman dokter, bagaimana nih dok mencapai compression pada saat ankle arthrodesis via arthroskopi? Saya cukup banyak terus terang mengerjakan yang arthrodesis yang open. Pada pasien-pasien saya biasanya saya selalu menunda karena terus terang pilihan total ankle arthroplasty relatif susah dan cukup mahal. Jadi biasanya saya selalu menunda, kalau sudah terpaksa sekali saya lakukan dengan teknik open arthrodesis ya. Kemudian saya juga terus terang baru mulai beberapa kali melakukan per arthroskopik. Buat teman-teman yang baru mulai arthroskopik, ternyata setelah mengerjakan 1, 2, 3 kali relatif hampir sama dengan lutut buat saya ya, dibandingkan dengan yang ekstremitas atas. Jadi kita juga mempergunakan tidak perlu alat yang baru, kecuali pada waktu saya melakukan pada hallux ya. Kalau hallux pakai 2,7, tapi kalau ankle, anterior, posterior kita bisa pakai 4,0. Alatnya juga relatif sama yang kita gunakan pada lutut. Terus terang, kalau migrate-nya bagus yang mana tidak tahu, tapi saya melakukan nailing cukup banyak, terutama kalau pasien-pasien yang orangnya besar, diabetes, saya khawatirkan tidak sembuh dengan open yang besar, karena dengan open kecil saja pun dengan screw, saya pernah mengalami pasien infeksi pada pasien diabetes. Jadi saya terus terang berusaha menghindari ada luka besar di ankle joint. Baik, terima kasih Dr. Astuti. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya persilakan untuk raise hand. Sambil menunggu ya, kita buat agak ini nih. Coba kita buat agak hot dulu diskusinya. Nah, jadi di antara speaker ini yang melakukan anterior ankle arthroskopi dengan scope 4.0, boleh angkat tangan. Tangannya di Dokter Ihsan? Saya ngerjain. Dokter Taufin? 4.0. Posterior. Yang melakukan dengan 2,7? Oke, tidak ada. Jadi, wah, untuk topik yang ini agak kurang seru ya. Kita tidak punya poin counter poin. Jadi kita harus mencari ke topik lain nih yang membuat panas. Siapa yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan untuk menekan tombol raise hand. Nanti kita akan mempersilakan untuk bertanya secara langsung. Sambil menunggu, saya ingin bertanya, apakah dari speaker ya, siapa aja yang ini, apakah dari teman-teman ini ada yang banyak melakukan injeksi lidokain untuk memastikan lokasi dari nyerinya sebelum melakukan tindakan artroskopi? Silakan siapa yang mau. Ya, Dr. Dimas silakan. Ya, betul. Terutama pada kasus-kasus misalnya tadi seperti subtalar impingement, bahwa kita memastikan bahwa nyerinya memang dari subtalar, bukan nyeri dari yang lain. Saya setuju sekali dengan menggunakan lidokain ya. Kadang-kadang kalau memang berhasil, kadang-kadang saya kombinasikan juga dengan steroid, dipomedrol atau apa. Untuk posterior pun sama juga, saya lakukan dengan injeksi dulu untuk memastikan bahwa pain generator-nya memang dari lokasi yang akan kita masukin kalau memang ada suatu rencana artroskopi. Mengenai artroskop, saya rasa 2,7 dengan 4,0 itu mungkin nggak jauh beda sebenarnya. Mungkin kalau 2,7 ya seperti Dr. Andri bilang bahwa memang bisa bergerak lebih luas. Awal saya memang menggunakan 2,7 waktu saya pertama kali belajar.
Tapi memang karena pengalaman lebih mudah dengan part 0, ya pada akhirnya menggunakan part 0. Namun pada kedepannya saya mungkin akan kembali lagi ke 2,7 untuk biar bisa manuver yang lebih banyak di ankle-nya itu sendiri. Terima kasih, Dr. Jan. Dokter Guna sepertinya ingin bertanya, tolong di-unmute. Silakan, Dokter Guna. Ya tadinya nggak jadi, cuman ya udah. Terima kasih Dr. John. Yang saya ingin tanyakan kepada para speaker, yang pertama, memang kalau terpilihnya kamera atau lensa 4,0 dengan sudut yang tadi katanya lebih prefer di 30 derajat. Artinya makronya kita goyang-goyang seperti joystick, yang saya berpikir terhadap soft tissue-nya, makanya kenapa terjadi leakage atau resikonya leakage. Dibandingkan dengan 2,7 atau 4,0 dengan lensa yang 70 derajat. Itu yang pertama. Terus kemudian mungkin tips and triknya dari para speaker bagaimana cara menjaga soft tissue daerah ankle, atau bila artroskopinya dilakukan ekstrakapsular. Yang kita kenal adanya retinaculum yang begitu tight di daerah ankle, sehingga bagaimana meminimalisir resiko terhadap soft tissue. Terima kasih, Dr. John. Mungkin Dokter Andri ya, mau pertama menjawab sebelum yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. John, Dr. Guna. Ya memang salah satu faktor determinannya ya, Mbak, menggunakan yang 2,7 atau dengan yang 4,0 dengan 70 degree akan meminimalisir mobilitas, terutama pada portal, jadi mengurangi leakage. Saya kira sepakat semua. Dan kembali lagi, tapi untuk familiaritas kembali ke surgeon preference, karena tentu 30 dan 70 pun yang terbiasa pakai 30, ketika pakai 70 perlu penyesuaian lagi. Nah, saya hanya mengutip dari beberapa artikel tadi, memang disebutkan lebih baik dengan 30, lebih cocok. Namun pada beberapa kasus, terutama yang memerlukan view jauh ke posterior, contohnya pada medial gutter, yang 70 derajat lebih disarankan memang. Itu pun juga bukan pengalaman saya, tapi hanya apa yang dari saya baca dari artikel. Cuma kembali lagi ke surgeon preference. Kalau memang dengan 30 bisa menjangkau daerah posterior, saya kira tidak masalah. Tapi kembali lagi, untuk handling soft tissue, ya itu memang tidak boleh banyak gerakan ya, mengingat ankle itu kecil. Dan tadi menyambung pertanyaan Dr. Guna, supaya tidak ada cedera, bagaimana kita deal with the capsular yang kecil itu, biasanya kita lakukan distensi dengan 20 cc NaCl sebelum dilakukan memasukkan trocar itu, supaya terjadi distensi pula. Cuma sekali lagi hati-hati dalam memasukkan distensi ini, karena seringkali jarumnya mencederai cartilage juga. Pendapat saya demikian, Dr. John. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan speaker lain? Ya, Dr. Ihsan, silakan. Mungkin sebagai tambahan dalam konteks tadi ditanyakan tips and trick untuk bisa mengurangi cedera pada soft tissue. Yang paling penting adalah kita harus bisa mengevaluasi itu secara klinis terhadap pasien yang mau kita kerjakan ankle arthroskopi. Satu, kalau memang ternyata ada hambatan si pasien untuk bisa melakukan tindakan dorsiflex dan plantar flex secara fleksibel, memang dipastikan pasti ruang gerak untuk kita bisa bekerja semakin kecil. Sehingga memang kita sarankan kita harus pindah dari 40 ke 27. Dan apabila juga memang keterbatasannya, kita akan ada berbagai teknik yang tadi disebutkan Dr. Andi katakan, bisa menggunakan dengan tarikan menggunakan katrol, menggunakan beban, namun yang lain juga bisa menggunakan dengan tarikan daripada perut kita sendiri. Namun yang saya cukup concern apabila memang kita nyatakan bahwasannya kulit, apalagi yang di sisi anterior, itu karena paling penting satu, kalau yang di posteromedial dia hampir bebas. Namun kalau yang posterolateral terkadang kita punya trik-triknya, kita harus masuk lebih lateral lagi, jangan terlalu, orang ada bilang selalu ke lateral, namun juga untuk bisa mencapai sapuan lebih baik, kita masuknya minimal antara peroneus tertius dan peroneus longus, supaya kita bisa lihat lebih
nyaman ke dalam sisi daripada lateralnya. Dan yang tadi saya bilang, kalau misalnya saya melihat dia kulitnya tight dan sudah ada scar tissue yang di awal, kita bisa pastikan kita turun kelas dari scope yang 40 ke 27. Namun kalau untuk penggunaan dari 30 derajat maupun 70 derajat, yang tadi dibilang Dr. Andri, kembali kepada preference daripada operator, namun memang kebanyakan kita tetap menggunakan yang 30 derajat dibandingkan yang 70 derajat. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ihsan. Mungkin sudah cukup saya pikir ya tanggapannya untuk pertanyaan ini. Sambil menunggu nih, yang senior-senior saya yang menjadi partisipan bisa memberi komen. Guru-guru memberi komen atau pertanyaan, silakan memberi kode raise hand. Kita akan memberi ruang untuk senior-senior dan guru-guru yang ingin berkomen, bertanya. Sambil menunggu, mungkin saya juga akan mengajukan pertanyaan hot ini untuk speaker. Apakah di antara teman-teman speaker ada yang melakukan scope ankle pada kasus fraktur ankle untuk memastikan tidak ada cedera cartilage? Siapa yang mau bicara dulu? Ya, Dr. Andri, silakan. Ya, Dr. John. Sebetulnya yang saya lakukan pada kasus fracture, terutama yang saya lakukan adalah dry scope. Jadi saya bukan menyiapkan arthroscopic assisted internal fixation, cuma dalam beberapa kasus, contoh pada fraktur calcaneus terdapat fragmen di subtalar joint yang kita perlu identifikasi untuk mengambil fragmen tersebut, tapi visualisasinya sulit. Saya menggunakan arthroscopy, tapi karena memang sudah terbuka, saya hanya menggunakan untuk dry scope saja. Jadi untuk melihat apakah ada fragmen yang terimpinge di situ atau tidak, atau contoh fraktur malleolus pun untuk membantu apabila reduksinya tidak tercapai, ya mungkin kita mencurigai adanya struktur-struktur yang menghambat. Kalau untuk secara awal saya rencanakan untuk arthroscopic assisted internal fixation, terus terang saya tidak. Cuma apabila mengalami kasus tertentu baru saya utilisasikan dry scope. Demikian, Dr. John. Yang lain ada fraktur ankle Weber B, ada yang gunakan scope di sini untuk memastikan? Oh, tidak ada. Ada yang mau komen untuk scope pada kasus fracture? Dr. Taufin mungkin? Maaf, Dr. John, saya belum melakukan pada fraktur. Ya, makasih. Dr. Astuti, ada pertanyaan atau ada yang belum tercover? Ya, mungkin karena isunya juga masih hangat dari editorial jurnal artroskopi bulan ini, bulan Agustus, di situ membahas tentang arthroscapes, yaitu surgeon-related iatrogenic complication. Nah, kalau untuk small joints sendiri seperti ankle scope atau subtalar scopes, mungkin pertanyaannya untuk ke semua speakernya bagaimana tanggapannya mengenai arthroscapes ini. Karena di editorial tersebut dikatakan bahwa orthopedic surgeon kadang-kadang terlalu permisif dan menganggap acceptable kalau scope itu menyentuh cartilage. Padahal di saat scope itu menyentuh cartilage, disitulah mulai terjadi chondrocyte death. Nah, mungkin ada hubungannya dengan chondral lesions, atau bagaimana tanggapan para speaker sekalian? Dr. Ihsan, silakan dok. Iya, terima kasih Dr. Astuti pertanyaannya. Memang namanya konteks iatrogenik tidak pernah lepas daripada learning curve yang bisa dikerjakan. Pada tahapan awal pasti yang namanya kita masuk, ada kemungkinan kita bisa menyentuh daripada cartilage. Cuma kita harus pahami selalu konteksnya adalah peraturannya kita harus selalu mencoba untuk menggerakkan itu menghadap ke sisi daripada superior. Jadi untuk menjauhi kemungkinan kena daripada sisi talus, jadi yang sisi yang menghadap talus maupun juga ke daerah ilon itu hanya yang dikenakan daripada punggung daripada shaver ataupun burn. Jadi dia tidak bisa mencederai pada daerah yang kita takutkan. Kedua, yang paling penting satu, kalau memang kita nyatakan biasanya terjadinya kontak antara antara device dengan maupun scope ataupun juga dengan shaver terhadap kaca akibat ruang yang sempit.
Makanya memang terkadang di awal yang saya juga kerjakan adalah kalau memang kita belum terlalu mahir, sangat dianjurkan untuk menggunakan traction. Namun traction juga ada beberapa pilihan. Kalau traction yang digunakan dengan menggunakan kaki yang hanging, dibandingkan dengan yang terkontrol menggunakan katrol, itu menjadi dua hal yang berbeda. Karena kalau yang hanging biasanya memang dia terkadang juga punya komplikasi yang lain. Karena juga bisa timbul paresia ataupun juga tekanan terhadap daripada lesi di superficial daripada tibialnya. Karena dia terlalu kena seperti itu. Cuman yang paling penting kalau saya, satu konteksnya selalu memunggungi atau membelakangi daripada sisi cartilage. Kedua, kalau memang kita nyatakan tadi untuk bisa memastikan dia rongganya cukup atau tidak, yaitu menggunakan pemeriksaan klinis dari awal untuk memastikan memang rigiditas daripada ankle joint-nya dia cukup atau tidak. Yang kedua, kalau memang kita tidak yakin, pastikan dengan menggunakan daripada traksi sehingga juga bisa membuat space-nya menjadi lebih besar dibandingkan tanpa traksi. Seperti itu saya Dr. Asti. Baik, Dok. Kalau untuk yang lain, speaker yang lain mungkin ada tanggapannya. Mungkin Dr. Dimas, karena ini hubungannya dengan small joints juga, bagaimana, Dok? Ya, saya rasa tadi kalau misalnya si scope-nya kena dengan cartilage, jadi menimbulkan chondrocyte damage, ya cycle damage-nya dimulai lah. Yang mungkin harus diingat juga bahwa sendi di lower extremity, sendi di kaki ya, di ankle, tibiotalar maupun di talokalkanel kan sendi yang kecil dan sendi yang paling kuat di seluruh badan. Jadi ya memang karena kayak kita aja untuk kejadian primary OA aja untuk ankle tuh sangat jarang sekali ya, terutama untuk orang Indonesia. Bukannya justifikasi bahwa tidak apa-apa, jawabannya kita sih nggak tahu karena kan kita pasca operasi tidak kita lakukan MRI dan kita cek apakah memang terjadi daerah yang kita kena terus terjadi peningkatan intens gara-gara tindakan yang kita lakukan. Tapi saya rasa sih dari pengalaman yang kita lakukan sih masih permissible, jadi artinya kalau kita memang asal kita nggak dengan sengaja menggerus daerah yang sehat ya, terkena dengan ujung tip atau apa ya, saya rasa sih bukan masalah. Permasalahan menggunakan traksi atau tidak juga preferensi. Kalau dari kita belajar waktu sama Nick Van Dijk, dia udah jarang banget dia pakai traksi, dia biasanya dengan teknik dorsifleksi. Dan untuk posterior pasti mulainya dari posterior bukan melalui true joint lagi seperti itu. Jadi ya saya rasa sih sendi pergelangan kaki tibiotalar memang sendi yang resilient ya. Saya rasa sih ya saya juga nggak bisa jawab pasti ya terjadi apa enggak, saya juga nggak bisa ya, mungkin itu bisa jadi PR buat kita, mungkin buat yang muda-muda nanti mau bikin penelitian mengenai cedera pada tulang rawan setelah iatrogenic, bukan iatrogenic ya, setelah tertumpu oleh scope, yang mungkinnya bisa kita buat penelitiannya seperti itu Dr. Astuti. Ya, baik Dok, terima kasih. Sendi ankle yang memang amazing dan sangat constraint ini membantu ya untuk tidak terjadi arthritis lebih dini. Dr. John, kita masih ada 1 menit lagi Dok untuk sesi Q&A. Bagaimana Dok? Baik, apakah ada satu lagi kita beri kesempatan bertanya? Oke, saya kira tidak ada ya. Jadi pertama-tama kita beri applause dulu untuk para speaker kita hari ini yang sudah menyampaikan presentasinya dengan simple, mudah dicerna, dan tetapi sangat menarik ya. Kita beri applause. Dan juga tidak lupa kembali terima kasih kepada host kita, Dr. Andri Lubis, yang sudah berlelah-lelah untuk mengarrange ini semua. Kemudian presiden-presiden kita ya, Presiden IOSMA, Dr. Sakti, Presiden Inapas, Dr. Ihsan, juga IKTEK, Dr. Teddy. Juga sebelum menutup acara ini, tidak lupa kami mengingatkan lagi untuk mendoakan rekan kita Dr. Sulis yang masih dirawat di ICU di Surabaya agar boleh kembali sehat dan kembali berkumpul bersama kita kembali. Terima kasih untuk semua atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.